Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Em, jadi malam ini kita bakal ngadain rapat propaganda terkait hmm, tema Ayo besar hafal yang nggak? kedua. Tema besar kita yang kedua yaitu openingnya banget ya, yaitu adalah em, tujuan penciptaan manusia gitu yang akan dibawakan oleh narsum kita yaitu Dila. Eh, Wuhu. Let's go. tepuk tangan guys. Ya udah langsung aja. Eh, nggak perlu nanyain kabar lagi ya, kan tadi udah nanyain kabar. Udah. Oke. Oke, tanpa basa-basi langsung boleh dimulai. Gitu background. Oke, Share screen bisa nggak share screen? Bisa. Oke. bisa. Ini asli aku tidak menyangka pembahasannya bakal seru. Jadi aku tuh tadi kan kan sebenarnya selama itu aku dapat pembahasan tuh cuma dari South Felix kan. Terus aku ngerasa kayak kok jadinya singkat banget gitu. Jadi aku merasa aku harus mencari lagi. Terus akhirnya aku baca paper gitu tadi, baca paper ini. Cuman sayangnya aku nggak tamat bacanya, tapi udah cukup menjawab sih. Nih, why does God ask people to worship Him? Itu bagus banget. Terus karena paper ya bahasanya agak berat, jadi ya agak lama juga aku berpikir ini maksudnya apa. Tapi seru sih bahasanya. Oke, jadi tema kita kali ini tuh diciptakan lalu hidup di dunia untuk apa gitu. Nah, mungkin pendahuluan dulu. Ini aku tadi browsing-browsing Quora juga kan tentang tujuan hidup. Terus ada yang jawab gini, Viktor Efeng pernah membahas di dalam bukunya Man's Search for Meaning, salah satu kutipan yang aku Hmm. suka dalam bukunya, mereka yang mempunyai mengapa untuk hidup akan mampu menghadapi hampir semua bagaimana. Jadi emang sekrusial itu kita tuh tahu tujuan hidup kita, supaya kita tuh apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa menghadapinya gitu. Nah, terus apa sih sebenarnya tujuan hidup kita? Nah, terus aku lihat-lihat jawaban-jawaban di Quora juga kan, kayak ada orang yang jawab diri sendiri, kayak ya gimana caranya kita nyari kebahagiaan dan gimana caranya kita pengen dikenang selama kita hidup. Kan pernah baca buku juga kan? Nggak pernah sih sebenarnya. Cuman tahu nggak sih buku yang bilang kalau misalnya kamu pengen nyari semangat buat hidup, bayangin kalau misalnya kamu meninggal, kamu pengen orang tuh nyebut 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 apa tentang kamu gitu. Terus kalau misalnya menurutku sih itu kurang ya. Maksudnya sama aja kita tuh nyari validasi dari manusia. Padahal kan belum tentu juga gitu. Kita udah berusaha tapi manusia manusia menghargai itu. Jadinya malah kalau misalnya nanti ini kita ngerasa itu salah satu tujuan hidup kita kan. Terus misalnya ada suatu momen di mana kita tuh udah berusaha semaksimal kita tapi manusia tuh nggak menghargai usaha kita. Padahal kan itu chance-nya gede ya. Maksudnya itu sangat-sangat mungkin terjadi. Nah, nanti kalau kita ngalamin itu kan kita malah jadi kehilangan tujuan hidup gitu. Jadi menurutku itu bukan tujuan hidup yang ideal untuk kita pegang. Dan itu tuh menurut aku itu pemikiran yang logis gitu loh, kayak tanpa aku tahu tujuan hidup aku sebagai seorang muslim pun aku bakal ngerasa itu nggak pas, apalagi kalau misalnya jawabannya itu kita hidup untuk mati gitu. Itu lebih nggak masuk akal lagi. Maksudnya kalau misalnya kita hidup untuk mati ya udah mending kita mati sekarang gitu, karena itu tujuan hidup kita kan. Jadi itu sangat nggak make sense gitu kalau misalnya tujuan kita untuk mati terus ya tujuan kita buat membayangkan nanti kita pas meninggal mau dikenang sebagai apa. Nah, terus makanya kita tuh harusnya tidak menempatkan jawabannya itu kepada ciptaannya. Karena kalau misalnya kita ngelihat juga, misalnya nih ada orang bikin HP. Nah, yang nentuin tujuan HP ini apa bukan HP-nya sendiri kan, tapi yang nentuin tujuan HP-nya ya pencipta HP-nya itu sendiri. Terus misalnya juga eh, ada orang yang nyiptain robot gitu. Bukan robot yang nentuin itu mau jadi kayak gimana. Tapi ya penciptanya sama juga kayak manusia. Bukan manusianya yang menentukan dia mau jadi apa, tapi ya penciptanya yang nentuin tujuan dia menciptakan manusia itu apa. Tuh. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya ya emang mungkin gitu. Kan kita udah tahu ya sebelumnya bahwa Tuhan kita tuh Allah. Karena ya setelah kita membanding-bandingkan agama,
Islam tuh agama yang paling benar. Nah, jadi kita bisa langsung lihat tuh di manual instruction kita. Kita bisa ngelihat Al-Quran yang bilang tujuan hidup kita apa. Nah, yang ayat yang paling terkenal itu tuh ya dibilang kan kayak Allah tuh nggak mungkin ciptain kita tuh begitu aja. Sesuai dari surat Al-Mu'minun ini, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Jadi Allah tuh nyiptain kita bukan main-main. Allah tuh nyiptain kita karena ada suatu tujuan gitu. Nah, jadi tujuannya ya kita sempat tahu lah jawabannya yang beribadah. Ya, ini ayat yang paling sering dikutip, Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, kenapa harus beribadah? Emangnya Allah butuh ibadah kita? Itu yang pertanyaan yang sering banget kan ditanyain. Kayak, emang Allah butuh ya? Ngapain sih Allah ciptain kita? Kalau misalnya Allah, kayak ditanya, Allah ciptain kita buat apa? Buat beribadah. Lah, ngapain Allah, emang Allah butuh gitu ibadah kita? Itu pertanyaan yang, apa ya, sering ditanyain sama orang. Terus, sebenarnya itu tuh kesalahan, apa ya, pertanyaannya tuh salah gitu. Pertanyaan yang salah nggak bakal bisa mendapatkan jawaban yang benar. Kenapa itu salah? Ya, pertama, kita tuh apa ya? Kita tuh punya keterbatasan dalam memahami sifat-sifat ketuhanan. Jadi kayak Allah tuh kan beneran di luar akal kita kan. Maksudnya kita tuh tidak bisa memproses sifat-sifat ketuhanan kayak Allah. Bahkan kita ngelihat wajah Allah tuh nggak bisa gitu. Saking ya seluar biasa itu Allah. Makanya ya kita tuh nggak bakal bisa memahami. Jadi kalau misalnya kita mempertanyakan Allah tuh nyiptain kita buat apa, Allah jelasin pun kita nggak bakal bisa ngerti karena ya Allah tuh jauh di atas kita. Jadi Allah mau jelasin pun ya kita nggak bakal bisa. Anggapannya tuh kayak pasien sama dokter kan. Dokternya tuh mau jelasin kandungan obat pun nggak bakal bisa. Kayak kenapa sih resepnya harus ini, kenapa sih harus kayak gini kayak gini. Kayak karena dia tuh belajar itu lama kan, kayak sangat lama belajarnya. Terus jelasin ke orang awam, ke kita yang biologi aja remet gitu. Gimana bisa dia tuh ngasih tahu ilmunya ke kita kan? Mungkin kita harus belajar bertahun-tahun dulu supaya paham kenapa harus ini resepnya. Nah ini Allah lagi yang ilmunya jauh-jauh di atas kita. Mau kita belajar sekeras apapun, kita nggak bakal pernah ngerti apa maksud Allah gitu. Jadi aneh kalau misalnya kita nanya apa tujuan Allah melakukan ini, karena kita nggak bakal pernah ngerti sebenarnya. Karena ya lagi-lagi kita tuh terbatas. Allah tuh tidak terbatas. Nah, yang kedua, kita tuh berasumsi bahwa Allah tuh kayak manusia. Jadi kan butuh. Kita pakai kata butuh ya. Jadi sebenarnya itu tuh aneh, pertanyaan yang aneh. Karena yang punya kebutuhan itu tuh manusia, sedangkan Tuhan tuh nggak punya kebutuhan. Jadi kalau misalnya kita nanya Allah butuh ibadah kita buat apa ya? Itu tuh sebenarnya pertanyaan yang salah karena yang punya kata kerja butuh itu tuh manusia, tapi Allah enggak. Nah, makanya ini tuh pertanyaan yang salah gitu. Karena ya Allah tuh jauh di atas kita. Jadi Allah tuh nggak punya kebutuhan. Kita yang butuh dia. Nah, terus alasan ketiga ya nggak semua permintaan itu karena yang meminta itu butuh. Sama anggapannya tuh kayak ini, misalnya ada orang kaya nih. Terus kayak orang kaya bilang, kirim rekeningmu dong ke orang miskin gitu. Nah, dia minta rekening tuh buat ngetransfer duit kan, ngetransfer duit ke orang miskin bukan karena dia butuh orang miskin ini, tapi saking baiknya dia, makanya dia tuh minta ke orang miskin ini buat ngasih rekeningnya. Nah, sama juga kayak Allah. Allah tuh nyuruh kita ibadah bukan karena Allah butuh kita, tapi ya karena Allah tuh sebaik itu sama kita. Allah tuh mau ngasih kita kesempatan supaya bisa eh, supaya bisa memberi kita. Nah, anggapannya tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita nanya kalau misalnya kita nanya Allah butuh ibadah kita, itu tuh salah karena Allah nggak butuh sama sekali karena ya Allah jauh di atas kita gitu. Nah, jadi pertanyaannya tuh salah kan? Jadi kita benerin deh pertanyaannya supaya kita bisa lebih mengerti lagi esensi dari beribadah. Jadi daripada kita nanya kenapa Allah nyuruh kita beribadah, karena kenapa Allah butuh ibadah kita, itu pertanyaan yang salah. Kita ganti pertanyaannya jadi kenapa beribadah penting dan berguna untuk kita? Nah, itu pertanyaan yang bisa kita jawab kan. Maksudnya itu lebih bisa masuk akal gitu. Kayak kita tuh mempertanyakan hal
untuk kita, bukan mempertanyakan Allahnya. Jadi ini lebih bisa terjawab gitu. Nah, jadi jawaban pertama ya karena cuma Allah gitu yang worthy of ibadah, kayak beribadah sama Allah tuh paling worth it. Nah, jadi gini, orang tuh kebanyakan nganggap ibadah tuh cuma sekadar ritual, misalnya kayak sholat, puasa, cuma sebatas itu, kayak sebatas gerakan, sebatas aktivitas. Padahal hal yang pertama kali harus dipahami, ibadah itu dimulai dari rasa rasa rendah rendah diri dan rasa ketergantungan. Jadi kita tuh harus nanamin itu dulu. Namanya juga kan kita tuh abdi ya. Abdi itu kan hamba. Bener gak ya bahasa Arabnya? Cuman seingat aku artinya itu ya. Jadi kita tuh sebagai hamba dan Allah tuh ya sembahan kita. Nah, jadi anggapannya tuh kayak budak dan majikan. Tapi bedanya kalau misalnya budak itu tuh dia kemajikannya karena dia tuh bergantung ke majikannya kan, kayak ya majikannya yang ngasih dia makan. Dia tuh nggak merdeka, sedangkan majikannya merdeka, jadi dia harus melayani majikannya terus. Nah, sama juga kita tuh budaknya Allah, tapi kita tuh jadi budaknya Allah bukan apa ya, ya karena kita bergantung sama dia juga sih, tapi hal yang pertama harus ditanamkan itu ya karena kita cinta sama dia. Karena ya bayangkan aja gini, kita tuh sering kagum kan sama orang yang luar biasa, kayak misalnya kita ngelihat ada orang, ih dia baik banget ya, oh gini deh, ada misalnya kita lagi kepepet duit, terus karena kepepet ada orang nih, dia tuh kayak penyelamat banget, dia ngasih kita uang, kita tuh pasti kayak langsung ngerasa sayang, cinta, pokoknya sangat-sangat merasa berterima kasih gitu, karena dia tuh penyelamat hidup kita. Bayangkan Allah itu tuh ngasih kita semuanya loh. Allah tuh ngasih kita oksigen, Allah ngasih kita kehidupan, Allah ngasih kita kuliah, pokoknya Allah ngasih semua-muanya lah. Kalau misalnya nggak ada Allah kita nggak bisa hidup. Nah, Allah tuh udah ngasih semua itu. Jadi harusnya tumbuhkan rasa cinta kita kepada Dia. Makanya eh, ibadah itu bukan sebatas kita melakukan aktivitas, tapi ya harusnya didorong dari rasa cinta kita kepada Allah. Nah, makanya di sini bilang kan, seorang muslim itu beribadah secara baik itu internal dan eksternal. Nah, external motivation itu berdasarkan ya perintah Allah kan, yang nyuruh kita buat ngelakuin ibadah ritual. Nah, sedangkan internal motivasi kita itu adalah hasil dari kita mengapresiasi kesempurnaan Allah dan karena kita tidak tidak ini kita nggak sempurna, kita bergantung sama Dia, dan ya kita mengapresiasi kebajikan dari Allah. Jadi eh, karena kita tuh sadar kita tuh hidup nggak bakal bisa tanpa Allah, jadi kita tuh ngerasa ada apa ya, urgensi untuk menyembah Dia. Karena kalau nggak ada Dia ya kita nggak bakal bisa ada di sini kan, kita nggak bakal bisa menjalani kehidupan kita tanpa adanya Dia gitu. Jadi ibadah tuh bukan sekadar ya udah aku harus sholat, aku harus ini, aku harus itu, tapi sebenarnya harusnya itu dilandasi dari rasa cinta. Jadi kayak kalau misalnya kita malas buat beribadah, yang harusnya kita tanyain ke diri kita tuh sebenarnya kayak, Allah udah sebaik ini loh sama aku, tapi kok aku malas sih buat beribadah gitu. Itu harusnya jadi dorongan buat kita sendiri juga. Makanya kita tuh apa ya, harus nanemin rasa syukur ke dalam diri kita supaya kita ya lebih taat buat beribadah, karena ya yang butuh ibadah tuh bukan kita tapi Allah. Nah, terus Allah tuh sebenarnya worthy of ibadah sebelum dia diciptakan, sebelum dia tuh menciptakan kita. Jadi kalau misalnya ya kayak misalnya nih, Allah tuh nggak ciptain kita, tapi ya malaikat terus seluruh alam tuh udah bertasbih kepada dia kan. Emang sekarang Allah tuh sangat-sangat eh, sangat-sangat worth it untuk dipuji gitu. Apalagi ya ketika Allah tuh udah ngasih kita semuanya. Jadi bukannya hal yang aneh ya kalau misalnya kita tuh nggak mau menyembah Dia. Nah, terus ini sih bagian yang paling seru. Yang pertama kita dapat kesimpulan kan, kayak kenapa kita harus beribadah ya karena kita tahu Allah tuh sangat worthy lah untuk dijadikan zat yang kita sembah gitu. Nah, yang kedua ya karena Allah tuh sebaik itu, karena Allah tuh sangat-sangat penuh dengan kebajikan. Allah tuh nyuruh kita ibadah. Nih, Allah tuh suka hambanya itu beribadah karena
ibadah ini berguna berguna buat mereka. Jadi Allah tuh nyuruh kita ibadah bukan karena Allah butuh, tapi ya emang karena kita yang butuh ibadah itu. Nah, jadi dijelasin ini ibadah tuh dibutuhin supaya kita tuh dapat inner peace dan bisa mengaktualisasi diri kita. Nah, jadi sebenarnya kan kita tuh seringnya tuh dibilang kan kayak manusia tuh butuh spiritual, ada spiritual needs gitu. Nah, sebenarnya itu tuh salah. Jadi pada kenyataannya sebenarnya kita tuh adalah uh, spiritual creation, udah bahasa Indonesia ciptaan spiritual. Jadi kan sebenarnya kita tuh cuma pindah-pindah alam kan. Jadi pas pertama kali kita tuh di alam roh. Terus habis itu kita pindah ke alam janin. Terus habis itu kita ke dunia. Terus habis ke dunia kita ke alam kubur. Habis dalam kubur kita bangkit di hari kebangkitan. Terus nanti ya habis itu nanti ada surga neraka kan. Jadi yang pindah-pindah ya roh kita dan itu tuh spiritual. Jadi kita tuh spiritual yang terperangkap di 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 jasad di physical bodies gitu. Jadi bukannya kita tuh fisik yang butuh spiritual, tapi sebenarnya kita tuh hmm, adalah ruh yang apa namanya adalah ruh yang terperangkap di dalam tubuh manusia. Jadi makanya sebenarnya salah kalau misalnya kita bilang kita tuh butuh spiritual, padahal ya sebenarnya kita tuh adalah spiritual itu sendiri gitu. Nah, terus makanya karena kita tuh emang roh yang selalu butuh apa ya spiritual itu kita tuh selalu mencari ibadah karena kita butuh itu kayak sebagaimana fisik butuh makan, spiritual itu butuh ibadah sebagai makanannya. Jadi kalau misalnya kita tuh nggak nggak beribadah, jadi itu kita tuh kayak lapar. Bahkan kalau misalnya kita nggak ibadah-ibadah bukan lapar lagi tapi ya mati sebenarnya, spiritual kita mati gara-gara kita nggak beribadah. Nah, makanya bukan hal yang mengherankan di modern society ini kita tuh ngelihat tingkat peningkatan bunuh diri karena ya banyak orang yang ngerasa hidup ini nggak worth it lagi karena ya sebenarnya kita tuh ruh ruh yang emang selalu butuh buat beribadah. Makanya wajar negara yang tingkat religiositasnya itu rendah memiliki tingkat bunuh diri yang tinggi karena ya mereka tuh nggak apa ya nggak nemu gitu kayak kenapa sih aku harus hidup, itu tuh mereka nggak nemu karena ya mereka nggak tahu ternyata ya kita tuh sebenarnya butuh beribadah terus loh. Jadi karena kita terus beribadah kita tuh selalu apa ya selalu tanda petik ya bersemangat lah gitu. Nah ini quotes yang paling aku suka sih, sebagaimana oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh untuk bernafas, mencintai Allah dan mengingat Dia, itu tuh kita butuhkan supaya ruh kita tuh bisa bernafas. Jadi kalau misalnya orang dia tuh ini ada lanjutan nggak? Oh ya. Nah, jadi makanya nggak heran orang yang misalnya nih kan sebenarnya orang sekarang tuh ngerasa yang kita butuhin sekarang tuh duit ya. Kayak apa-apa butuh duit. Kalau misalnya nggak ada duit nanti hidup susah eh, stres kayak gitu gitulah kan intinya. Kalau misalnya kita ngeliat ke Siroh juga, banyak kok sahabat yang hidupnya miskin, bahkan meninggalnya dalam keadaan berhutang, ya hidupnya aman-aman aja, nggak nggak kayak sekarang gitu. Padahal kalau misalnya kita ngeliat sekarang juga, banyak kok orang-orang kaya tapi bunuh diri, yaitu karena mereka tuh salah tujuan, mereka menjadikan uang itu tujuan, padahal sebenarnya, tapi di saat yang sama ruhnya itu suffering gitu loh, karena ruhnya tuh nggak mendapatkan apa yang dia butuhkan, dia nggak dapetin nafasnya itu, ya, dan nafasnya itu ya beribadah kepada Allah. Nah, makanya sebenarnya ya ibadah itu adalah roadmap supaya manusia itu bisa mencapai titik potensial tertingginya. Jadi dimulai dari kita tuh secara internal, secara internal kayak apa ya, ruh kita tuh terpenuhi kan kebutuhannya. Terus itu tuh bakal menjadi karakter kita. Jadi kan kita tuh sering dengar lah, sholat tuh sholat tuh adalah penangkal kemungkaran kayak kalau sholat kita benar ya kita nggak bakal melakukan kemaksiatan. Ya karena spiritual needs kita itu terpenuhi gitu. Terus misalnya juga
kayak kalau misalnya sedekah, sedekah itu menghilangkan eh greedy, bahasa Indonesianya Rakus egois kan. ya. Rakus, nah ya. Nah jadi apa ya, ibadah itu sebenarnya berguna gitu buat membersihkan diri kita, terus buat kita tuh akhlak kita jadi bagus. Makanya kalau misalnya kita ngelakuin suatu ibadah, misalnya kita sholat, tapi sholat kita tuh nggak ada hati kita di sana. Misalnya kita istighfar, tapi kita tuh cuma sekadar mulut bergerak gitu. Nah itu tuh nggak bakal berpengaruh apa-apa ke diri kita. Kayak kita nggak bakal jadi lebih baik karena sebenarnya ibadah itu dimulai dari hati. Kayak kalau misalnya hati kita nggak di sana, ya udah kita bakal, itu tuh seolah-olah cuma gerakan aja, cuma suatu perbuatan tanpa mempengaruhi ruh kita. Sebenarnya ruh kita itu butuh ketulusan itu, makanya kita juga disuruh ikhlas kan, karena kalau misalnya kita ikhlas, ya di situ kebutuhan ruh kita terpenuhi. Nah terus yang kedua, kenapa ibadah itu berguna buat kita, ya karena ibadah itu tuh membebaskan. Nah ini tuh ayat yang menjelaskan lah, kayak kenapa sih ibadah itu membebaskan kita. Jadi ayatnya kan bilang Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki hamba sahaya yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan, dan seorang hamba sahaya menjadi milik penuh dari seorang saja. Adakah kedua hamba sahaya itu sama keadaannya? Jadi kalau misalnya kita jadi hamba gitu, terus Tuhan, bukan hamba terus sama majikan. Kalau misalnya majikannya banyak, terus misalnya majikannya di saat yang sama itu tuh nyuruh kita melakukan sesuatu gitu, itu kan bakal berantem kan, ini harus ngerjain yang mana dulu. Makanya itu tuh beda sama seorang hamba yang majikannya cuma satu, dia tuh ya cuma ngikutin ini doang kan, kayak ya perintahnya nggak bakal ada kontradiksi gitu. Nah sama juga kalau misalnya kita ada Allah, ya udah kita tuh selalu ngikutin apa kata Allah aja. Jadinya kita tuh nggak ada kontradiksi di dalam diri sendiri, karena ya kita selalu ngikutin apa yang Allah bilang. Sedangkan ya banyak orang sekarang yang hidupnya tuh nggak berdasarkan perkataan Allah, itu tuh hidupnya jadi kacau gitu loh, karena dia tuh nggak punya parameter, dia tuh harus ngikutin apa. Misalnya nih, dia tuh hidupnya cuma ngikutin egonya, atau ngikutin akalnya, atau ngikutin social pressure. Jadi tuh, dan itu bisa terjadi di saat yang sama kan, kayak misalnya kita ini apa ya, misalnya kita tahu, otak otak kita tahu gitu, ini uangku nggak cukup nih buat beli mobil, misalnya, tapi nanti aku malu kalau misalnya teman-temanku pada punya mobil, aku nggak punya gitu, itu kan jadi kontradiksi kan. Nah jadi dia tuh bingung gitu harus ngikutin yang mana, terus ya udah misalnya dia maksain diri tuh buat beli mobil karena dia tuh ngikutin apa kata orang, ya akhirnya dia jadi sengsara sendiri kan. Makanya orang yang nggak, apa ya, orang yang nggak menghamba ke Allah, dia tuh malah sebenarnya dia tuh nggak merdeka, karena dia tuh terperangkap dengan standar-standar yang banyak gitu, dan itu lebih memusingkan lagi karena standarnya terlalu banyak dan bingung gitu harus ngikutin yang mana, ya sebagaimana ayat yang di sini, berkata gitu. Nah, terus ya kita kita tahu lah, akhirnya kan kita tahu tuh, kayak ternyata Allah nggak butuh ibadah kita, ternyata yang butuh ibadah tuh kita. Allah tuh sayang sama kita, makanya Allah tuh ngasih kita kesempatan buat beribadah, supaya ya, karena kita tuh selalu membutuhkan ibadah sebagaimana kita butuh bernafas gitu. Dan supaya kita juga bisa bisa apa ya, supaya kita hidupnya nggak bingung-bingung gitu. Kita udah tahu lah tujuan ke hidup kita ngapain, kayak ngikutin apa yang Allah bilang. Karena Islam juga udah mencakup semuanya kan, kayak semuanya udah Allah atur lah. Jadi kita nggak, kalau misalnya ngelakuin sesuatu ya tinggal nanya. Kalau misalnya nggak ada hukumnya atau apa, ya tinggal nanya ustadz terus ikutin apa kata ustadz gitu kan. Nah itu udah cukup gitu. Nah jadi ya sebenarnya emang kita yang butuh ibadah supaya hidup kita tuh bisa teratur gitu. Nah itu kan eh, secara umum lah, maksudnya kayak Allah ciptain kita buat beribadah, tapi Allah sebenarnya juga ngasih kita peran khusus gitu, karena untuk menjadi khalifah. Nah ini ayat yang paling sering dibahas lah.
Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi, ya kita tuh diciptain di bumi karena Allah pengen jadiin kita khalifah. Khalifah itu maknanya pemimpin. Ya mungkin kayak kita kebanyakan taunya tuh pemimpin aja kan. Jadi kayak kita ngira apa gitu, kayak masih abstrak aja gitu apa maksud dari pemimpin. Tapi makna lainnya tuh bisa juga kayak pemelihara, terus bisa juga sebagai perwakilannya Allah gitu di sini. Jadi ya sebenarnya tugas kita di sini tuh jadi pemelihara bumi. Makanya eh, malaikat tuh nanya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Jadi kayak katanya manusia itu buat melihara, tapi kenapa gitu? Bukannya mereka bakal ngerusak sama numpahin darah aja. Terus Allah langsung ngejawab kan, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Terus ayat selanjutnya itu tuh Allah tuh ngajarin Adam. Kayak di sini kita belajar apa ya, bahwa manusia tuh dikasih kemampuan untuk bisa belajar. Makanya di sini kan Allah ngajarin tuh ke Nabi Adam nama-nama benda. Terus ditunjukin ke malaikat. Terus Allah kayak nantangin malaikat gitu kan. Sebutkan kepadaku nama nama benda ini jika kamu benar. Terus malaikat jawab kan, Maha suci engkau, tidak ada pengetahuan yang bagi kami selain telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi kayak apa ya, aku tuh kalau misalnya lagi agak ngedown gitu suka baca ayat ini sih. Karena di sini tuh Allah tuh apa ya, seolah-olah mereka tuh nggak percaya gitu ini manusia beneran nih bisa gitu, tapi Allah tuh nunjukin aku tuh tahu kok ada ada manusia yang dia tuh emang beneran bisa jadi khalifah gitu, nggak semua manusia tuh bakal jadi penghancur bumi. Nah makanya di sini kan malaikat akhirnya tunduk terus bilang sesungguhnya engkau yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Terus ya Allah kayak show apa ya, pamerin gitulah kayak kemampuan Adam gitu. Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu. Nah, terus Adam menyebutkan nama-nama itu, dia berfirman, Bukankah telah kukatakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang selalu kamu sembunyikan." Nah, jadi ya kita tuh Allah percaya, Allah kasih amanah untuk ngejaga bumi ini buat buat apa ya, kan dulu tuh aku pernah dengar podcast juga kan kayak kita tuh bukan kekurangan orang pintar, tapi kita kekurangan orang baik. Karena kalau apa ya, bayangkan presiden, jangan presiden lah nyenggol apa ya, bayangkan eh, misalnya orang paling kaya di dunia tuh orang baik, misal soleh lah, kita langsung bilang soleh, dia tuh pasti bakal membuat apa ya, menggunakan uangnya untuk menjadikan dunia ini lebih baik kan. Misalnya dia nanam pohon, terus kayak misalnya membersihkan bumi gitu. Nah tapi sayangnya orang-orang sekarang tuh ya mereka tuh harta 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 kan, makanya bumi tuh jadi banyak yang hancur. Makanya kita, karena kita tahu tugas kita sebagai khalifah, kita tuh ya selalu termotivasi gitu gimana caranya supaya dunia ini lebih baik. Nah itu tuh bisa dimulai dari diri sendiri dulu, kita berusaha memperbaiki diri kita. Nah kalau misalnya kita mau perbaiki diri kita, jangan lupa buat ya sambil berdakwah juga kepada orang lain, karena untuk mencapai dunia yang lebih baik kita tuh butuh membuat orang baik jadi lebih banyak gitu. Makanya di situ krusial buat berdakwah. Makanya salah satu apa ya, motivasi juga untuk terus jadi apa ya, untuk terus mencapai titik tertinggi itu karena ya makin tinggi jabatan kita, makin tinggi posisi kita, makin besar impact yang bisa kita kasih ke orang. Dan makin besar impact yang kita kasih ke orang, makin apa ya, makin dekat kita dengan tujuan penciptaan kita yaitu menjadi khalifah gitu. Terus salah satu quotes yang paling aku suka tuh ya, kita bisa lebih mulia dibandingkan malaikat apabila kita taat, tapi kita bisa lebih hina dibandingkan hewan apabila kita bermaksiat. Karena malaikat itu ya dia tuh selalu taat kan. Dia tuh selalu taat, defaultnya taat. Jadi karena kita punya pilihan, terus misalnya kita milih buat taat nih ya kita lebih mulia lah dibanding malaikat karena kita milih gitu. Tapi ya hewan hewan ya dia dia nggak bisa berpikir, nggak punya akal, jadi dia nggak bisa milih milih juga kan, dia cuma based on insting doang. Sedangkan kita punya pilihan gitu, mau maksiat mau taat. Kalau misalnya kita milih maksiat ya kita bodoh dong gitu, lebih lebih hina gitu dibanding hewan. Makanya dari situ bisa kita rangkum ya, tujuan kita buat beribadah kepada Allah bukan karena Allah butuh sama kita, tapi karena kita yang butuh sama Allah. Dengan kita beribadah, kita bisa menjadi manusia yang lebih baik.
Dan ketika kita bisa menjadi manusia yang lebih baik, kita bisa menjadi khalifah fil art, yaitu sesuai tujuan penciptaan. Jadi semua itu saling berhubungan gitu. Nah, sebenarnya aku tuh pengennya sebenarnya tuh aku tadi kepikiran kan pengen browsing gitu tentang passion. Maksudnya kayak setiap orang tuh kan diciptakan Allah berbeda kan. Jadi emang sebenarnya kita tuh berbagi peran gitu loh. Kayak nggak semua orang tuh harus jadi ustadz, nggak semua orang harus jadi ini. Tapi ya kita tuh harus jadi expert di bidang kita masing-masing ya supaya kita tuh bisa mencapai tujuan itu, tujuan kita tuh menciptakan dunia yang dipenuhi orang baik. Nah, tapi aku kayak belum sempat buat nyari bahasa tentang itu. Mungkin nanti bisa jadikan bahan diskusi gitu sih. Udah, Pi, kelar video. Terima kasih. Belum diganti. Sip. Oke, terima kasih kepada narasumber kita yang telah memaparkan materi yang sangat menarik dan seru terkait penciptaan kita, manusia itu tujuannya apa sih gitu kan. Nah, yang kurangkum tuh jadi kurang lebih tujuan kita diciptakan ya dijabarkan dari em, dua ayat yang ada di Al-Quran. Yang pertama, kita diciptakan untuk beribadah, dan kita diciptakan untuk diamanahi untuk menjadi khalifah di bumi gitu kan. Nah, dengan kita dan dua hal ini tuh dia tuh berkorelasi gitu. Jadi jika kita beribadah, kita akan memperbaiki diri kita sendiri, kita akan menjadi manusia yang lebih baik, dan ketika kualitas kita sebagai manusia sudah baik, kita akan menjadi pantas untuk menjadi khalifah di bumi gitu. Nah, itu kurang lebih yang aku tangkap gitu. Nah, dari kalian ada pertanyaan atau tanggapan mungkin? Atau perlu aku tunjuk? Ngeri deh kayak dosen. Wah, Firas nih kayaknya. Firas mau nggak? Guys, suruh ngomong apa aja nih? Tanggapan Takut. atau pertanyaan gitu. Tanggapan. Aku lebih ke pengen nambahin. Kenapa? Gas. Gak nambahin sih, ngasih fun fact aja. Asik fun Oke. fact. Nah, TMI. jadi kenapa ketika beribadah itu kita merasa tenang? Nah, jadi aku tuh inget gitu pernah baca kalau eh, ketika kita meditasi itu otak kita itu berada di gelombang alfa Alpha. ke theta gitulah. Nah, pokoknya pas meditasi itu kita tuh bakal merasa rileks gitu kan. Nah, karena kita merasa rileks itu otak kita mengeluarkan bukan mengeluarkan sih, berada pada tahap gelombang alfa. Nah, pada tahap gelombang ini otak kita itu bekerja dengan sangat produktif sehingga kita bisa kayak berpikir tuh lebih lancar, lebih jernih. Nah, ternyata gelombang otak ini tidak hanya muncul ketika kita bermeditasi, tapi ketika kita sesaat sebelum tidur dan pada saat kita BAB, guys. Nah, makanya ketika kita lagi BAB itu kadang tiba-tiba punya ide cemerlang gitu kan. Iya, Oh, bener lagi. punya ide ini gitu kan. Bener Oh, banget. ini kayaknya asik nih. Nah, itu salah satunya karena apa tadi? Karena bantuan Gelombang. bukan karena bantuan, karena ada andil dari gelombang otak tersebut. Nah, ternyata selain sebelum kita tidur dan pada saat kita buang air besar, nah otak itu akan berada pada gelombang ini juga ketika kita sedang sholat. Makanya ketika kita sholat tuh kita keinget, waduh, kunci motor belum diambil masih nyantol. Waduh, lupa beli ini di rumah. Nah, itu karena itu, guys. Nah, artinya apa? Ketika kita sholat, kita itu merasa sangat tenang, rileks. Kayak Berarti kita tuh makin banyak memang kayak gitu tandanya makin tenang gitu. makanya kita bisa berpikir lebih jernih karena eh, hati kita merasa lebih tenang seperti itu. Meskipun tidak disarankan untuk memikirkan belanjaan ketika sholat. Seperti itu. Mikirin codingan pas sholat. Nah, ya Wih, itu. sering banget. Itu buat kalian-kalian ya yang ngoding-ngoding Astagfirullah. kerjanya. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu tanda kalau ibadah itu bisa membuat kita jadi rileks dan tenang. Yoi. Udah itu aja, Pi.
Oke, ada yang mau nambahin lagi dan bertanya mungkin? Sebenarnya aku ada sih yang mau aku sampaikan, cuma aku tadi di tengah-tengah tuh kayak lupa gitu pikirannya apa sih, kayak nggak nyangkut, terus ya aku Catat-catat terdistraksi terus lupa. Ya ini terdistract. kayak apa ya? Mungkin dengan nanya kalian tuh bisa mengengage kembali eh, pikiranku yang udah aku sampaikan tadi kan. Wah, Oh, aku mau nambahin lagi, aku baru ingat sesuatu deh. Jadi dulu tuh aku pernah, ini pas aku SMA ya. Jadi dulu guruku ngomong gini, segala sesuatu niatkan untuk ibadah. Nah, jadi waktu itu aku kan mikirnya ibadah tuh emang ritual kan, kayak emang yang ada di Al-Quran. Jadi aku mikir kayak guruku ngomong belajar buat ibadah. Duh, gimana ya? Aku belajar matematika ingat Allah tuh gimana caranya gitu. Aku nggak ngerti gitu apa maksudnya. Terus baru aku tahu kalau misalnya ya sebenarnya semuanya itu bisa bernilai ibadah. Yang penting kita ngelakuin itu karena Allah. Nah itu sebenarnya apapun yang kita lakuin selama itu niatnya karena Allah, ya itu bakal bernilai ibadah. Makanya maksiat tuh nggak mungkin bisa ibadah karena itu tidak karena Allah kan. Terus juga makanya dulu tuh aku pernah kayak lagi stres ngoding gitu, terus abangku ngomong kayak gini, Dila, apa namanya, Dila harusnya bangga, katanya, bayangkan setiap ketikan Dila itu dinilai pahala sama Allah, daripada abang kerja main game aja itu nggak ada pahalanya kata dia gitu. Jadi ya apa ya, kayak emang harus mindful gitu loh, kayak kan tadi aku juga belajar tentang muhasabah gitu kan. Nah, salah satu cara muhasabah itu juga setiap kita beraktivitas, kan biasanya orang bilang muhasabah tuh sebelum sesaat sebelum tidur sama pas baru bangun kan. Tapi sebenarnya bagusnya setiap aktivitas. Jadi setiap sebelum mulai aktivitas itu kita ngomong dulu ini tuh kita lakuin karena Allah kan. Jadi kita tuh emang mindful gitu loh. Oh iya ini dilakuin karena Allah. Jadi aku jangan sampai ada maksiat di dalamnya. Jadi ya selama kita ngelakuin sesuatu, misalnya tidur, kita kayak kita niatin ya Allah aku tidur karena aku pengen bisa segar, terus besok bisa beraktivitas dengan baik, bisa ngasih kebermanfaatan yang lebih baik. Nah kayak gitu sih. oke. Oh ya, aku ini aku inget, aku udah inget. Jadi aku mau nambahin juga. Tadi kan Dila sempat ngomong em, apa sih yang terkait, pokoknya kita sebagai manusia tuh nggak bakal bisa. Ini mungkin sekedar tambahan aja nggak sih? Kayak kita sebagai manusia tuh nggak bakal bisa kayak apa, mengambil persepsi yang sama gitu terhadap pemahaman Allah gitu, terhadap suatu hal gitu. Kalau misalnya emang kapasitas kita tidak mampu, ya kita ya emang diciptakan seperti itu kan. Aku aku pernah dengar cerita Siroh, kalau kalian tahu, mungkin mungkin ini udah terkenal sih ceritanya. Tapi aku mention lagi aja. Jadi ini terkait cerita Nabi Musa alaihissalam kalau nggak salah. Jadi Oh yang Nabi Nabi Musa Khidir. alaihissalam kan kayak beliau nih orang yang sangat curious kan, kayak dia ingin melihat, eh, beliau kayak satu-satunya nabi yang kayak doa selama 40 tahun kalau nggak salah, apa 60 tahun gitu untuk melihat Allah gitu kan, dan akhirnya dikabulkan setelah 60 tahun itu. Oh. Dan ya semua pengikutnya mati gitu setelah melihat Allah. Nabi Musanya pingsan gitu kan. Dan em, dan Nabi Musa ini juga pernah nanya, dia tuh pengen tahu em, keadilan Allah gitu. Terus Allah jawab kayak, aku nggak tahu ini perantaranya gimana, antara langsung atau dengan malaikat Jibril, tapi kayaknya melalui perantara sih. Jadi Nabi Musa ini nanya terkait keadilan Allah kan. Dia pengen tahu keadilan Allah tuh gimana bentuknya gitu kan. Nah, Allah nih respon katanya kayak, kamu bisa kayak nggak bakal bisa menerima persepsi keadilan Allah karena kamu nggak punya kesabaran yang cukup gitu. Dan takdir itu bermain seperti kayak apa ya, takdir itu kayak apa ya, jaring laba-laba gitu loh, kayak nyambung nyambung kayak kontekstual. Jadi kita kita sebagai manusia tuh nggak bakal bisa
mengambil persepsi takdir dan keadilannya. Jadi dikasih ini satu satu kasus doang. Kasusnya adalah em, kalau nggak salah jadi ada orang buta waktu itu di deket, aku nggak tahu game atau aku lupa gimana cerita. Pokoknya ada orang buta. Terus ada orang yang em, seorang yang kaya raya gitu. Nah, orang ini tuh em, setelah minum, dua orang ini tuh di sungai. Nah, orang ini minum di sungai kan yang kayak kayak raya ini. Terus em, dia 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 tinggalin itu sungai. Terus akhirnya uangnya tuh kayak jatuh gitu kan. Uang uang dia ini jatuh, segempok uang dia ini jatuh yang jumlahnya cukup banyak gitu kan. Nah, selanjutnya orang buta ini kan nggak tahu apa-apa. Akhirnya dia balik. Tapi si orang kaya raya ini tahu ada orang buta itu kan. Terus akhirnya ada anak muncul ngambil uang itu, ya udah dibiarin cabut kan. Terus kayak em, akhirnya si orang kaya raya ini sadar kayak, oh uangku kambil nih. Oh pasti si orang buta itu kayak kalau aku balik gak ada uangnya, pasti si orang buta itu ngambil kan. Terus akhirnya balik gak ada beneran. Nah orang buta ini akhirnya dituduh sedemikian rupa dan gak mau ngaku karena ya emang buta dan gimana caranya dia tahu ada uang di situ. Ya akhirnya si orang buta ini dibunuh sama orang kaya raya ini kan. Aku nggak tahu pokoknya ya gitulah pokoknya ceritanya. Jadi em, Nabi Musa alaihissalam ini kayak em, ditanya lagi sama Allah, wahai Musa gitu, apakah kamu memiliki kesabaran yang cukup untuk melihat semua ini gitu kan? Terus Nabi Musa tuh kayak dia nggak sabar gitu, nggak punya kesabaran yang cukup karena dia anggap itu nggak adil gitu. Kayak kalau kita ngelihat secara langsung nggak adil gitu kan. Nah, tapi Allah jelasin, ternyata kayak jaring-jaring takdir itu dijelasin sama Allah. Jadi em, apa namanya konteks takdirnya itu, jadi si orang yang kaya raya ini dulu itu em, mempekerjakan ayahnya si anak kecil ini, dan akhirnya anak kecil ini dan orang kaya raya ini zolim, dia nggak mau ngegaji si anak kecil gitu kan. Dan bukan secara kebetulan ya, dan emang dari the strings of kayak fate gitulah, kayak uang yang segepok uang yang jatuh tadi tuh berjumlah persis dengan gaji ayahnya gitu kan, yang nggak dikasih gitu. Dan setelah itu gimana orang buta ini kenapa tiba-tiba dibunuh kan. Dia kayak, lah Parah salah apa ketawa. gue gitu, gue di sini doang kayak diem gitu tiba-tiba dibunuh gitu kan. Nah, jadi kalau kalian kalau kalau dikasih tahu sama Allah tuh, jadi orang buta dulu ini tuh sebelum dia buta, dia tuh pernah em, kalau nggak salah pernah punya hubungan sama ayahnya si anak kecil tadi. Terus ayahnya si anak kecil tadi ini dibunuh sama orang itu, dan akhirnya ya dibalaskan dengan cara dia dibunuh dengan orang yang uangnya diambil dan jumlahnya sesuai dengan gaji ayahnya yang dulu dizolimi kan. Itu baru satu kasus, udah seribet itu kan kayak jaring-jaring hubungan keadilan Allah gitu. Dan em, akhirnya disitulah Nabi Musa alaihissalam sadar kalau misalnya kalau ini salah satu kasus yang simple gitu, kayak akan banyak kasus yang jauh lebih kompleks dan dia nggak bakal bisa em, apa ya menaruh persepsi dia terhadap keadilan keadilan Allah kan. Dan itu yang apa ya bisa dibilang kayak salah satu bukti dan yang memperkuat bahwasannya kita sebagai manusia ini nggak bakal bisa ngambil perspektif Tuhan karena ya pengetahuan kita terbatas dan sangat terbatas gitu loh. Gitu sih paling. Keren. Ada yang mau ini? Ada yang mau ngasih tanggapan atau nanya? Aku deh yang ngasih pertanyaan karena yang lain nggak ngasih tanggapan ya. Waduh. Apa tuh? Kan kan kita semua tahu kita beribadah terus dispesifikan lagi kita jadi khalifah. Terus sebenarnya kita secara personal pasti punya juga kan gimana caranya kita tuh bisa mewujudkan itu. Nah, aku penasaran kalian tuh em, apa ya? Kayak
ini deh, secara spesifik kalian tuh pengen jadi apa gitu supaya bisa 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 mewujudkan itu. Kan kalau misalnya aku pengen jadi dosen kan, karena aku membayangkan, nanti kalau misalnya aku punya mahasiswaku nanti jadi orang besar terus nanti pahalanya ngalir terus. Nah, aku selalu mikirin kayak gitu. Makanya aku pengen banget jadi dosen. Tapi kalau kalian sendiri pengen jadi apa gitu? Misalnya bikin bikin aplikasinya kayak Instagram dipakai sama ratusan juta orang, tapi isinya ibadah gitu kan. Hmm, aku aku ada ini sih. Ini baru kayak ya tujuan apa ya? Goal goals momentary lah. Ya, cuma sementara. Mungkin bisa berubah, mungkin bisa belok ya segala macam. Jadi kan em, aku tuh sebenarnya tertarik sama ini kan. Nah, awalnya aku tertarik kayak web development, tapi akhir-akhir ini aku belok, rada belok nggak dikit sih, belok lumayan gitu ke game development kan. Dan em, alasan aku pindah ke kayak minat ya karena emang ya apa ya, kan aku kayak nyoba-nyoba kayak nyemplung ke kayak game dev, data science segala macam, dan ternyata yang paling serak sama aku tuh ya game dev karena ya dari ya sebagai laki-laki ya kan pasti kayak sebuah canon event kita tuh bakal main game online atau game yang lain lah. Em, dan menurutku aku kayak passionku di situ, dan kayak mungkin kalau dikaitkan sama ibadah itu aku pengen bikin kayak apa ya, kayak game itu. Em, ini kan kalian tahu nggak sih kayak film yang menceritakan kisah Rasulullah itu kan seru banget kan, dan sangat meningkatkan keimanan. Nah, aku pengen buat experience itu dalam bentuk game gitu. Kan kayak berbeda kan. Dan menurutku engagementnya juga bakal banyak karena kayak em, game ini sangat diminati banyak orang, dan entertainment kayak dalam bentuk cerita itu sangat diminati juga gitu, apalagi cerita Rasulullah kan. Jadi kayak em, apa ya, orang yang awalnya mager nggak tertarik sama cerita Rasulullah gitu, setelah ngelihat oh ternyata ada dalam bentuk game gitu kan diceritakan, nah itu kan pasti bakal kayak ter-engage banget kan buat nyobain. Dan aku pengen, itu baru ide sih sebenarnya, itu sih Dulu ide. aku pernah ini kebayang, kan bagi aku kayak pencarian Tuhan tuh paling seru kan. Jadi aku kayak ngebayangin bikin game. Tahu nggak sih yang nanti kita ada pilihan gitu, pilih mau jawab apa, terus nanti Oh iya. story-nya jadi kemana, tahu kan? Hmm. Seru. Membayangkannya ya kalau misalnya aku bikin game kayak gitu. Soal Tapi Bang Serapi, entertain kalau dimasukin Islam nggak laku gak sih? Kayak Oh ya, Oh. baju kan banyak Hmm. banget Islam tuh. Tapi Aku menurutku ngeliatnya. kayak Karena pesantrenku tuh ustadz-ustadznya banyak yang ke entertain. Tapi ya itu, nggak hmm, laku. Sementara waktu menurutku mereka kayak belum soalnya berkecimpung ke belum kecimpung ke Islam, entertainnya masih umum, itu tuh walau nggak selalu laku secara umum, tapi kalau di compare sama yang pas bawa-bawa Islam tuh jauh. oh Terus gimana Bang Serapi menanggapi fakta itu? waduh, menurutku langsung soalnya diserang. kalau baju itu kan kayak konteks entertainmentnya kayak tidak begitu ini kan, tidak begitu Hmm. engaging, beda sama sama game atau film yang dimana engagement orang-orang tuh kayak sangat kayak membludak gitu loh, kayak banyak banget gitu yang Iya, bayangkan ter-engage sama pemeran film dan game. filmnya. Tapi kita tuh kayak nggak pernah disuguhin film. Misalnya anggaplah aktor Indo gitu kan yang main, nggak pernah. Iya. Jadi kayak exposure-nya kurang juga. Iya. Tapi kayak misalnya Nusa Rara deh, itu kan Islami banget Iya. kan. Tapi banyak kok yang mau nonton. Nah Oh iya iya deh, tapi makanya kayak, Nusarara bener bagus eksplornya. makanya aku Menurutku kayak bukan masalah nggak ada peminat atau gimana, tapi emang nggak ada gebrakan aja sih. hmm. Yang emang seniat itu ya. Soalnya investnya pasti gede sih. Makanya kita harus jadi orang kaya, guys. Dan ini juga kalau kalau kita ngelihat apa ya, kayak pola dari kayak hmm, manusia secara umum itu mereka suka aktivitas dengan eh,
tingkat dopamin yang tinggi gitu, kayak Oh iya. yang memberikan rasa seru gitu yang tinggi. Dan entertainment kan salah satu, bahkan yang faktor paling besar eh, manusia ini mendapatkan kayak, ini merupakan salah satu kegiatan yang tingkat dopaminnya tinggi banget gitu kan. Makanya kayak orang tuh di bioskop mau filmnya apa aja udah nonton aja gitu kan, kayak lagi gabut filmnya nggak jelas tetap ditonton gitu kan. Kayak film Aku film film drama Indonesia yang kayak plotnya nggak jelas, ceritanya Azab, cringe, tetap yoi. ditonton gitu karena ya tingkat dopaminnya tinggi dan manusia emang kayak apa ya, dikendalikan oleh dopamin gitulah, jadi bilang. teradiksi. Iya. Makanya em, daripada kita capek-capek untuk em, apa ya, mm, menyuruh orang untuk rewire gitulah, melakukan settingan ulang terhadap dopamin mereka, ya mending kita ikuti alurnya saja gitu. Dan dari situ kayak, oh game ini salah satu jalur gitu loh buat dakwah gitu kan, bisa jadi. Dan kalau misalnya ini kan kayak baru tujuan momentary kan, kalau misalnya ada satu hal yang lebih bermanfaat dan lebih engaging, ya bakal aku ituin, bakal aku bakal jadi tujuanku gitu. Tadi Arfa angkat tangan. Iya tuh Arfa. Pencet. Arfa pengen jadi dosen juga nih kayaknya. Kepencet. Jadi Siapa bilang? pemerintahan ya sih kemarin ceritanya. Nggak tahu Menteri ya. Pendidikan. Amin, amin, amin. Nggak mau, nggak. Nggak Aku mau. kayak, kalau Nggak dipikir-pikir mau. nih ya, aku jadi tokoh publik itu bakal bakal berakhir nggak baik gara-gara jejak digitalku sudah banyak yang jelek, jadi kayak takut aja. Jangan dong, please. Langsung diserang. Dulu Iya. Pak Arik Fahri pernah bikin status kayak gitu. Nggak. Aku tuh telah lihat kasus-kasus anak COC kayak, ya deh nggak cocok deh kayaknya jadi public Waduh. figure. Ya udahlah. Itu kasihannya Dulu Arfa pernah nge-tweet kayak gini. Aduh, jangan. Tapi kalau ditanya kayak gitu sih aku pengen kayak apa ya? Aku pengen jadi kayak guru-guruku sih, jadi kayak seakan-akan menciptakan Arfa yang baru. Ya udah cukup segitu doang, jadi kayak sederhana. Terserah mau di tahap mana gitu kan. Bisa jadi aku jadi guru SD atau mungkin jadi dosen juga kan. Yang penting Ini orang menciptakan gacor aja. Arfa yang baru aja. Kenapa? Arfa harus Aku diperbanyak. masih tahu temen aku. Kaki Aku lupa bunsin. outbreak. Kaki bunsin. Hehe. Oke. Ada yang mau nge-share juga nggak? Sharing-sharing gitu? Mungkin Truli atau Nadia atau Altaf. Nadia jangan overthinking, Nadia. Atau Viras. Viras kan juga belum kan ya, nge-share pengalamannya. Intinya adalah ini ya Abang, Kasrat ngalahin ini. Kasrat Ngalahin. keluar dari Gamais. Waduh. Waduh. Ah, BS. Oh sih, boleh, sebenarnya kan boleh, BS. boleh. Itu masuk. Takut. Ntar Zoom ini di record loh. Nanti Kak Fitra Ntar ngeliat di-post loh. di YouTube. Ntar di-post di YouTube. Kita tandain. Dia nggak jadi ikut ya malam ini ya. Oh iya. Bukan. Nggak jadi Itu ikut teman ya aku malam tadi ini. yang ngomong. Oh. Oh iya ya, katanya Kak Fitra mau join yang hari ini, tapi nggak datang juga. Nah, Iya, kemarin nggak datang waktu ini, waktu musyawarah anggota Anhal, aku kan ngomong gitu kan, kayak Anhal keluar aja dari Gimana? ternyata anak kewilayahan pada nonton. Waduh. Ngeri. deh. Nih, Hebat. anak Kewil pas lihat nih anak bawang udah pengen misahin diri aja. Ini Kasrat baru berapa bulan dah sok-sok mau misahin diri. Sebenarnya kita juga lebih beneficial juga nggak sih sebagai BSO kan? Kan kayak kita kayak keputusan kita nggak selalu dari Gamais kan? Yoi. Independen gitu. Lumayan independen. Makanya kalau ada request, kalau mau tolak langsung tolak aja.
Yoi, tidak mau. Makanya Dila sama Firas Iya, nih kalau nggak mau ya, permintaan proker. Dila sama Firas nih kalau nggak setuju ya tinggal ngomong G GMW 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 Gue gak main. GMW. Game. Bukan broker kami. Aduh, Kalau Arif mau jadi apa, Arif? Engkau apa ya? Aku pengen bikin ini. Aku pengen bikin efisiensi versi pertanian. Oh, apa tuh? pertanian Tapi bahasa lingkungan Inggrisnya kerjanya apa? kayak Paragon. Jadi banyak ibadah Oh, gitu gitulah. Wis. gokil. Jadi Nanti CEO. mengumrohkan staff. Be, Betul. Umroh Kamu ke yang jurusan apa? Depok tapi Depok. Apa? Jurusan apa, Arif? Lupa. ku Kehutanan ya? KI, Apa? ku sistem teknologi informasi. Mana hadir tuh? Mana teh? Hadir. 28. 28. Jurusannya apa sih? Teknik rekayasa kehutanan. Apa sih? Aku pertanian, kayak pertanian. Oh, rekayasa Oh, pertanian. rekayasa pertanian. Oh iya kan tadi pertanian ya? Kalau rekayasa pertanian tuh Kok sih? nanam padi. Kultur Nggak jaring tahu ya. kultur jaringan, kultur jaringan apa? Iya, jadi Aku kan belum belajar. Masih ini osjur, jadi belum belajar. Nggak diajarin Rif, bakal Ya, ngapain osjur aja. Osjur kan dulu. ada karir path gak sih? Belum mulai. Belum. Besok aku osjur. Ditunggu kita ya aja nanti baru ngapain. day Good luck sih. Nih, output Good luck, good luck. output osjurnya tuh pemahaman terhadap prodi 17%. Aku ingat banget 17% pemahaman ini. 17% udah kayak suara Ganjar. Sisanya tuh semangat berhimpun, solidaritas, gitu banget lah. Apa namanya? Nanti kalau misalnya kita keluar yang dibutuhin relasi, Rif. Benar. Oke, lanjut ke ini. Altaf mungkin? Atau Truli? Atau Nadia? Apa nih? Apa? Aku nggak tahu sih pengen jadi apa. Yang penting punya duit. Kalau kata Arfa mah, Oh, ini punya duit. Ntar kalau punya duit, jadi bisa membantu orang-orang yang butuh kan. Jadi niat-niat Nggak baiknya salah. terwujud gitu. Niat-niat baik Nggak orang-orang salah. ini terwujud. Gue ngasih duit aja. Kalau bingung list yang membutuhkan, Gua aku ngasih duit membutuhkan aja. selalu kok. Kenapa? Kalau Bagus, bingung list yang Altaf. membutuhkan siapa, aku selalu membutuhkan. Lihat saja ke aku. terus Nggak salah. Firas tadi udah ngomong belum? Firas? Aku ini deh mau jadi Tidak kekenyangan anjir. Mau jadi apa? Tadi mah kekenyangan. Apa gue jadi pendongeng? Gue Wah, tuh sebenarnya punya cita-cita dulu tuh jadi pendongeng. Ini aku yang nge-lag apa? Saya nggak kalian. Suara virus kayak Cuman gue masih nggak tahu kenapa ya gue Iya, pengen. Firas kecil banget suaranya. Demi Allah. Nah gue tuh Kenapa? nih gue ulang ya. Perhatikan. Oke. Nah gue tuh nggak tahu ya. Gue tuh pernah punya cita-cita gitu. Gue tuh pengen jadi pendongeng, woi. Tapi gue nggak tahu kenapa ya gue pengen jadi pendongeng ya. Gue tuh bingung kenapa gue pengen jadi pendongeng. Nah terus sekarang akhirnya gue melihat keberlangsungan gue di astronomi yang tidak meyakinkan, gue memilih untuk jadi pemandu wisata aja. Tapi pemandu wisatanya tuh kayak apa di luar namanya? angkasa. Semua wisata itu punya gua. Siapa yang mau ke tempat wisata harus lapor sama gua. Jadi gua adalah pemilik seluruh wisata di dunia ini. Travel trip ke Mars gimana? Ke bulan. Pokoknya nanti gua sediain apa namanya? Pokoknya kalian kalau misalnya bingung nih tempat wisata tuh suka lupa beribadah, tenang aja. Gua bangun musola di Mars pokoknya. Ya kalian nggak usah takut. Punya gua semua tempat wisata. Boleh, free pass boleh, semuanya boleh. Free pass ke Mars.
Nanti kita ini apa namanya bonding kasar ke Mars ya. Aku jadi penasaran, Ras. Boleh. Dulu aku pernah baca ini, katanya sebenarnya ini penganut bumi datar ya, katanya sebenarnya bulan mereka NASA ke bulan itu cuma propaganda, mereka cuma ngarang aja, mereka nggak pernah ke bulan. Nah sebenarnya beneran ada nggak sih orang yang pernah sampai ke bulan? Pernah orang pernah beneran ke bulan. Cuman emang pada saat itu kan maksudnya grafik videonya aja masih kayak gitu kan, masih jelek. Katanya Jadinya editan. ya udah orang-orang pada nggak percaya apa nih. Bohongan banget itu, melangkahnya itu bohongan itu. Pokoknya Tapi gitu-gitu deh. jadi penasaran, kan sekarang udah canggih, emang nggak ada orang yang ke bulan lagi? Lebih ke ini sih, kayak ke bulan tuh udah apa ya bahasanya ya? Udah nggak tahu mau ngapain lagi di bulan. Soalnya bulan Udah keseringan. soalnya gini Udah nggak tahu mau ngapain jangan lagi. tertawa, perhatikan. Nah, jadi Baik. orang ke bulan itu dulu tuh ada misi-misinya, ada apa namanya mengecek batuan bulan, ada yang tugasnya itu mengecek apa namanya atmosfer bulan dan segala macam gitu. Nah, dan sekarang tuh apa namanya maksudnya udah selesai semua gitu loh. Batuan bulan udah diteliti, segala macam udah diteliti. Jadinya orang tuh berpindah ke yang lain. Nah, yang lain tuh apa? Ya Mars gitu. Emang ada foto astronot di Mars yang HD gitu? Astronot kayaknya astronot belum ada yang ke Mars deh, setahu aku. Gak ada ini coy, gak ada tim dokumnya kayaknya. Kayaknya kalau ke Mars tuh Kayak tim ekspedisi aja dah. kayaknya kalau di Mars tuh belum ada manusia deh. Baru kayak ini nggak sih? Ya belum ada, Robot. masih pakai itu coy. Apa namanya robot mobil yang kayak di Homipet tuh, hadiah Homipet kan dapat mobil tuh. Nah, pakai kayak gituan coy, apa jelajah Marsnya jadi pakai robot gitu. Jadi nggak langsung nggak menginjakan kaki, soalnya lama cuy. Iya, Kayak berapa lama. bulan ya? Berapa bulan naik roket gitu. Berapa Dengan bulan naik roket? Iya. dengan Soalnya kan teknologi kita yang sekarang tuh masih beberapa bulan gitu loh naik roket sampai ke bulan. Sampai ke bulan, sampai ke Mars. Nah, jadinya ya udah kirim apa namanya? Kirim itu aja apa mobil-mobilan Homipet gitu buat keliling. baik. Aku jadi penasaran, aku mau browsing kapan terakhir kali astronot ke bulan. Cari, boleh. Nih, Terakhir penyebab kayaknya manusia kemarin absen dah. mendarat di bulan selama 50 tahun. Wah, Hah? udah 50 tahun nggak pernah ke bulan. Sus. Apa emang Jangan-jangan selama ini cuma editan. udah diteliti? Emang udah ditinggalin cuy bulan. Kayak, maksudnya gini loh, nggak tahu ya, menurutku banyak orang yang pengen ke bulan, tapi kenapa nggak pernah ada yang ke bulan padahal teknologi makin canggih? Kayak kenapa zaman dulu bisa, kenapa sekarang nggak bisa? Harus makin bisa nggak sih? Tapi kenapa nggak ada? Nah, jadi apa namanya sebenarnya orang ke bulan waktu dulu itu apa namanya banyak tragedinya guys. Jadi pas baliknya tuh apa namanya ada yang nggak bisa ini. Jadi karena tekanannya itu gede pas Wow. jatuh itu tuh badannya kaget dan segala macem. Terus jadi kalau apa namanya seingat gua ya yang dikasih tahu itu ketika pergi ke bulan tuh Neil Armstrong tuh bertiga. Nah, satunya tuh mati di jalan pas OTW ke sana, yang satunya tuh mati sebelum balik ke bumi. Jadinya dia sendiri Ya Allah, gitu. Makanya jadinya serem amat apa namanya? kesepian. Terlalu berbahaya. Terlalu Ya, riskan dan ya. itu pelatihannya juga panjang gitu kan. Iya. Dan apa namanya biayanya juga tinggi. Jadinya kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya memberangkatkan orang kayak ke bulan atau ke objek-objek lain itu udahlah biayanya mahal, terus orangnya juga harus latihan fisik apa namanya brutal gitu kan. Dan belum lagi tuh harus nyari orang yang pas dan benar-benar ahli gitu loh. Kayak misalnya mau meneliti batuan bulan nih. Ya udah jadinya orang yang pinter banget di batu-batuan, kayak profesor di batu-batuan gitulah. Tapi fisiknya juga harus 100% sehat segala Iya. macem. Nah, baru Sangat nyiapin sedikit. biayanya. Belum ngukur baju astronotnya tuh diukur. Kan kalau beda Emang kenapa kalau diukur? gimana? Ayo. Nah, Ini itu nggak sih? jadinya membuang sangat banyak biaya.
Yang paling parah tuh ini, yang aku lihat pelatihannya tuh. Jadi kan sebenarnya kalau di roket itu kan, itu sebenarnya kita kan mengapung gitu kan. Nah, untuk menapak tuh belum ada teknologi yang dalam tanda kutip benar-benar langsung bikin kita napak gitu kan. Nah, Ya jadi nggak ada. roket tuh muter sebenarnya, muter dia sambil di porosnya tuh muter. Jadi kayak ada gaya sentrifugal gitu ke atas kan. Akhirnya dia bisa napak. Makanya kenapa orang yang latihan roket tuh, kalian tahu kan yang mesin yang muter-muter itu, Tahu yang tahu muka tahu. orangnya sampai gak jelas gitu. Nah, itu tuh sebenarnya latihan buat biar ini, jadi ada pas napak itu ya dia kayak nggak pusing gitu loh. Karena ya apa ya? Kalian tahu G-force kan? G-force kayak kayak apa ya? G-force tuh kayak dorongan yang kuantitasnya tuh berdasarkan gravitasi bumi gitu. Jadi kayak em, ini juga dialami sama kayak pilot jet tempur gitu loh. Karena kecepatannya tinggi banget kan. Bahkan ada Hmm. kecepatannya yang udah melebihi kecepatan suara. Itu kayak itu bayangin kayak kalian tuh didorong dengan gravitasi sebanyak kayak 4 kali lipat gitu loh. Itu kalian bakal pingsan kalau nggak ada latihan. Betul Pingsan betul. bahkan kayak kayak ya setelah pingsan itu ya kan kayak nggak ada kendali sama sekali kan dari pilotnya. Ya akhirnya resikonya ya udah sangat beresiko gitu kan. Makanya kayak pelatihannya tuh mahal juga kayak. Soalnya kan mesin-mesin kayak gitu kan kayak nggak murah kan. Dan udah mahal, resikonya tinggi. Jadi em, kayak faktor untuk worth it atau enggak tuh ya nggak begitu gitu loh, nggak ada sama sekali. Nah, Hmm. Makanya yang dikirim tuh robot karena robot nggak punya faktor kayak penghalang kayak manusia gitu kan. Manusia kan faktor penghalangnya kondisi fisiologis mereka kan, biologis mereka. Sedangkan robot nggak ada faktor tersebut. Ya jadi mereka bahkan kalau keluar angkasa juga ya nggak perlu baju astronot dan segala macam kan, karena ya mereka kan nggak berpengaruh pada vakum vakum ini kan, vakum udara di luar angkasa. Jadi ya makanya robot yang dipakai karena ya resiko rendah, dan maintenance-nya rendah, harganya rendah, ya makanya lebih worth it gitu. Sehingga ngambil sampelnya itu ya dari robotnya. Jadi robotnya itu didesain buat ngambil sampel gitu loh. Yang kita pelajari kan kayak basically kayak sampelnya gitu kan. Kita mau hmm, ngambil sesuatu dari situ. Makanya pakai robot gitu. Hmm. betul. Nah, ini buat biar makin kebayang GeForce tuh kayak misalnya kalian naik lift terus ke lantai atas gitu kan. Nanti rasanya tuh kayak ada yang neken gitu kan. Iya, Maksudnya iya. kayak ada yang neken Hmm. kepala gitu. Oh ya. Nah, itu tuh bayangin kalau liftnya tuh apa cepet banget terus naik terus kayak nggak pernah berhenti gitu. Jadi pasti kayak gitu. Nah, jadinya ya 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 jadinya pasti nggak enak banget dong. Hmm. Udahlah pusing gitu kan terus kayak ya Allah ini kenapa ya Allah gitu. Jadinya ya sudah lah, Yoi. kasihan juga. Lanjut deh Seru ke ya. ini, ke Truly, Truli truly, atau truly. Nadia. Truli. Lanjut cita-cita khilafah. Kalau aku sekarang sih kepikiran jadi researcher. Ya Hmm. pokoknya peneliti aja. Ya nantinya hasilnya ya akan bermanfaat buat banyak orang. Meneliti apa, Asik. Tro? Benar. Apa aja sih? Karena biologi tuh kayak apa besar banget kan. Jadi Besar cuy. banyak yang bisa diteliti. Oh, ini Tro, aku punya pertanyaan, Tro. Kalau di biologi bagian paling apa bagian mana sih yang bikin kamu tuh paling Masya Allah gitu. Soalnya dulu aku pas belajar DNA sih. Iya, DNA, sumpah DNA itu sangat sangat ajaib. DNA itu kayak 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 Oh. nggak mungkin tercipta kebetulan. DNA tuh nggak mungkin sama sekali. Jelasin Tro, jangan jangan nanggung aja. Ayo Wah, terus kan lagi bahas terus. ngomong, kan kayak lagi ngomong. Oh, Bahasa nitrogen. Gak sih, aku belum belajar yang kayak gimana-gimana banget tentang DNA, tapi yang buat aku kayak kemarin tuh kayak amazed banget tuh waktu belajar itu sih kayak perkembangan hewan
itu tuh kayak dari ya maksudnya kayak bener-bener dari sel telur ketemu sel sperma, habis itu mereka akan bersatu, terus akan menjadi puluh-puluh darah, habis itu mereka akan membuat ya pokoknya keren banget lah dari yang asalnya tuh gak ada, terus jadi sesuatu yang ada. Itu dari yang kecil terus tiba-tiba bisa jadi kayak se kita gitu, terus bisa tiba-tiba dari Kita muncul dari darah. perkembangan hewan. Iya, tiba-tiba dari darah terus bisa terbentuk mata, bisa terbentuk Hmm. telinga, bisa terbentuk hidung tuh menurut aku keren banget. Kayak mereka tuh saling apa ya? Istilahnya mereka tuh saling eh menginduksi Hmm. sehingga bisa terbentuk bentuk-bentuk tubuh yang kita punya sekarang. Keren Iya banget sih. sih. Bahkan kayak dari Walau, itu walau aja aku sih, nggak suka biologi ya, tapi pas bagian itu aku suka. Bagian bahkan itu aja dari tapi situ nggak aja ngafalin. kayak udah jelas banget gak sih, kayak mana mungkin kayak beginian tercipta kebetulan, coy. Udah Eh, jelas banget. kata ateis mungkin Pi. Enggak, itu mereka terlalu Mungkin ini. mereka salah, Bukan Mungkin. mungkin sih pasti. bukan mungkin lagi. Hmm. Aduh, Oke, DNA ini. lanjut lanjut ke Nadia mungkin. Nadia. Mungkin kalau dari aku untuk kedepannya sih kayak yang pastinya aku inginnya masih sejalan sama jurusan aku sekarang. Yang kalau akhirnya pasti kayak jadi apoteker dan sebagainya. Tapi kayak apapun jadinya aku nanti, aku berharap aja sih bisa membantu orang-orang banyak. Apalagi kayak di apoteker atau farmasi itu kan banyak kerjanya tuh di bagian layanan ke masyarakat. Ya sih, gitu sih. BPJS. BPJS. Aduh. BPJS. Oke. Hmm, ada yang mau memberikan tanggapan dan pendapat lagi mungkin? Kayak mau sharing-sharing aja mungkin terkait materi yang nyambung gitu. Hmm. Nih aku mau nanya lagi deh kalau misalnya kalian gak ada yang mau ngasih pertanyaan. Gas. Yes. Aku nggak tahu ya kalian ngalamin itu juga. Tapi aku tuh baru ngerasain kan kita tuh tahun ini 20 kan. Nah dia nggak diajak sih karton kemarin. Eh, Parah banget. Parah banget. kan kayak udah bukan remaja lagi kan. Kayak Hmm. kalau misalnya ketemu anak kecil tuh kita dibilang tante, bukan Iya kakak lagi gue lagi. dipanggil om mulu. Dewa berat. Sama, Aku sama. Jangan, jangan. aku tuh Jangan ini sedih. apa di koridor kan, di koridor Salman. Tante. Kecil terus kayak say hi gitu terus ya ibunya ngomong nah ini tante aku kayak apa sih bodoh kayak aku menolak tuh cuman ternyata emang pada kenyataannya emang kita tuh udah besar ya dulu aku juga Iya. manggil orang kuliah juga tante sih pas aku masih SD terus ya udah kan jadi itu lebih kayak emang beneran kepikiran gitu kalau misalnya dulu kita pas SD gitu kan ya udah hidup ya hidup gitu kayak milih SMP juga nggak pusing-pusing amat gitu yang mana deket rumah terus mana yang bagus sudah dipilih gitu Tidak mungkin pas SMA berpikir. agak pas mau masuk SMA main mikir lah udah bisa berpikir gitu bukan main doang lah pikirannya apalagi pas milih univ itu udah lebih 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 berpikir tapi habis kuliah tuh lebih jauh-jauh lebih berpikir gitu nggak sih kayak hidup mau dibawa kemana jadi akhir-akhir ini tuh aku kayak yang overthinking gitu loh ya Allah ini hidupku mau dibawa kemana ya aku mau ngapain dulu ya aku kerja dulu aku kuliah lagi aku nikah dulu aku harus Baru. ngapain gitu kan terus apalagi kayak misalnya kita di teknologi gitu ada spesialisasi misalnya ada data ada product manager ada software engineer ada web developer banyak kan jadi Hmm. makin bingung gitu ini hidupku mau dibawa kemana ya dan apa ya kalau misalnya sekarang tuh kita kan udah setengah menuju tamat kan kayak kita udah 2 tahun kuliah dan insya Allah 2 tahun lagi tamat oh Arif baru ini masih masih ini nih masih 3 adik-adik tahun lagi. jadi perasaannya tuh kayak gini loh
aku tuh waktu coba-coba aku tuh udah habis kayak 2 tahun lagi nih emang aku harus udah serius kayak untuk mempersiapkan diri menuju fase selanjutnya. Tapi gara-gara itu anxiety-nya lebih tinggi gitu loh, kayak kalau dulu tuh kan pas masih tingkat 1 tingkat 2 tuh emang masih yang nyoba-nyoba gitu kan, misalnya tingkat 1 nih masih yang oh gini ya cara belajar, oh gini ya cara berorganisasi, terus pas tingkat 2 di apply tuh kayak oh iya belajar yang bagus tuh kayak gini, oh cara berorganisasi yang baik tuh kayak gini. Tapi pas udah mau tingkat 3 tuh udah nggak mikir itu lagi. Tapi gimana ya cara nyari kerja, kayak aku sekarang sering kepikiran gitu loh, ini kakakku yang magang di tempat bagus tuh caranya gimana sih, kayak aku masih nggak dapat jawabannya, kayak aku masih mempertanyakan apa aku bakal diterima ya, kayak aku harus ngapain sih, kayak jadi tuh selalu bertanya-tanya gitu, ini aku di tengah hidupku harus dibawa kemana ya. Nah kalau kalian gimana, atau kayak kalian mau ngasih tanggapan? Aduh, berat ini. Aku Alamak. ngasih ini sih Bang. Ngasih tanggapan mungkin. Kirain Jadi kasih paham. jadi mungkin beberapa kali tuh kayak pikiran-pikiran kayak gini kan pasti muncul kan. Apalagi kayak kita udah bisa dibilang udah quarter life crisis lah, bisa dibilang. Kelsey Iya kan? Ya soalnya kita udah di fase kayak kita nggak bisa main-main lagi, kayak nggak bisa nyoba-nyoba lagi. Semua keputusan yang kita ambil bener-bener bakal kayak berpengaruh banget sama kayak kondisi kita di kayak 2 tahun ke depan, kayak sangat singkat gitu kan. Ya pokoknya sisa waktu kita kayak singkat banget lah buat buat mengambil keputusan gitu. Nah maka kita kayak kayak merasa merasa terburu-buru gitu loh. Kayak oh kayak eh, ntar kayak abis kuliah kemana gitu. Apakah nyari kerja dulu? Apakah kayak atau bahkan kayak apakah sebelum lulus magang dulu buat CV gitu biar kerja gampang gitu kan. Nah, sebenarnya tuh kayak kalau kalau dari pandanganku kayak hmm, itu tuh kayak rahasia Tuhan gitu loh. Kayak walaupun itu suatu hal yang emang bisa dikendalikan, kayak mungkin kita eh kayak melihat kayak apa dari kating-kating tuh kayak oh mereka eh, ada gini makanya bisa keterima magang, makanya bisa kerja di tempat yang bagus. Nah, menurutku kayak itu emang boleh dipikirkan, tapi kayak tidak patut kita kayak sebagai seorang muslim tuh kayak khawatir gitu loh. Karena Masya Allah Syarafi. ya emang bener gak sih kayak kita sebagai seorang muslim nggak patut khawatir karena ya em, dari semua dari semua pesan yang ada di agama ini kayak salah satunya ya untuk tanda-tanda kita tuh em, keimanan kita kuat, kayak tanda tanda ketakwaan kita kuat ya, ya kita kayak kita nggak pernah khawatir sama masa depan karena kita udah tahu masa depan kita yang benar gitu, kayak oh kita kerja apa enggak ya gitu kan. Karena kalau sebagai seorang muslim yang kayak baik, benar-benar baik, kayak oh kita kerja tapi kerja ini tuh em, dampaknya ke akhiratku apa gitu loh. Itu yang harusnya kayak dipikirkan gitu loh kayak. Jadi menurutku kayak hmm, eh kayak apa ya? Jangan terlalu terbebani, tapi jangan terlalu santai juga gitu. Kayak soalnya emang keputusan hidup itu penting, tapi bukan suatu hal yang patut membuat kita gelisah gitu loh sebagai seorang muslim. Itu. Tapi ya aku waktu cerita ke orang tua aku dimarahin kayak karena aku kelihatan ya cemas banget gitu kan, terus Miko langsung kayak ngegas terus ngomong kayak kamu tuh gak tahu kalau misalnya hidup kamu ditakdirkan sama Allah, ngapain kamu takut-takut kayak gitu. Terus aku kayak ya maaf salah. Lanjut, siapa nih? Aku cap cip cup ya. Cara ngomongnya itu loh. Arfa, Cap cip ayo ya. Arfa. Gas, Arfa. Bukan cap cip itu kayak personal deh itu. Iya kayaknya tuh. Punya dendam pribadi ya.
Aku salah aku demi Allah. Tapi jujur ya, apa namanya? Jujur aku nggak tahu mau ngomong apa soalnya aku masih ingin memahami juga gitu. Jadi silakan yang lain dulu. Takut Oh, banget salah ngomong. Woi, Bukan bidangku, Cak. Aku terlalu apa namanya? Aku terlalu main aman dia. non agamis untuk terlalu Tidak, dia main menanyakan hal aman, yang guys. sulit. kalau Sangat tawadu. kalau ini apa? Mungkin share aja kayak perspektif sekarang gitu. Sekarang aja gitu. Tidak perlu yang nggak ada jawaban yang benar di sini. Sorry, nggak ada jawaban yang salah. Terus salah semua gitu. Wah, Salah baru mau ngomong. bilang gitu lagi, demi Allah. Tapi serius, yang lain dulu aku masih Oh, oke. coba nyari-nyari. Oke, capcus lagi. Eh, Truly. Apa nih? Ah, Dioper, aduh. dioper. Sebenarnya aku juga belum kepikiran, tapi sebenarnya aku juga sempat mikir yang sama kayak Dila sih. Kayak apalagi sekarang kan udah mau milih kelompok keilmuan ya, bentar lagi. Kakak, Terus kayak kelompok keluarga. aku tuh Nggak. kayak mikir Itu keluarga. tiba-tiba udah semester segini. Terus Iya kan? anak-anak 24 udah melihat kita seperti anak 20 gitu kan. Iya, itu yang satu terbayang sama aku. Udah Aku lihat 20 tua. kayak tua banget. Udah Alamak. tua. 20 melihat kita Tidak. seperti kita melihat 20. Iya, kayak aduh merasa sudah tua banget. Kayak gitu sih. Tapi ya tadi kata Syarafi juga bener sih, jangan terlalu dikhawatirin. Tapi ya harus dipikirin juga gitu. Aku mau nambahin lagi. Hehe. Tambah, Pi, tambah boleh. Tambah terus. Em, Kayak sebenarnya kayak yang bisa kita bikin tenang tuh ya BAB. ini ini kita harus berprasangka baik terhadap masa depan kita gitu. Ya gini, maksudnya em, misalnya kita ada skenario di mana kita sukses kayak, oh ternyata kita dapat magang dan dapat kerjaan bagus. Oke, gitu kayak. Berarti rezeki dari Allah gitu. Kita ke skenario 2 yang merupakan kayak kayak bertolak belakang itulah. Kita nggak dapat kerja dan akhirnya kita nganggur kayak misalnya lama gitu kan, kayak baru dapat kerjaan dan kerjaan yang kita dapat misalnya nggak nggak begitu apa ya, nggak begitu nggak begitu bagus lah prospeknya gitu. Nah, itu kita harus tetap berprasangka baik gitu. Jadi kayak, oh ya udah ini udah emang keputusan Tuhan gitu loh. Apapun yang menjadi keputusannya itu kan kayak merupakan suatu hal yang baik gitu kan. Kayak kalian kalau ingat pepatah dari kayak Ali radhiyallahu anhu kan kayak beliau pernah ngomong kayak kalau aku berdoa dan doaku dikabulkan kayak aku senang gitu kan. Tapi kalau doa aku nggak dikabulkan, ya aku lebih senang gitu kan. Karena ya itu emang kayak keputusan Allah gitu kan. Jadi kayak satu hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah ikhtiar semaksimal mungkin dan berprasangka baik gitu. Karena apapun hasilnya, kalau kita berprasangka baik tuh kita nggak bakal gelisah gitu. Emang se kayak emang setenang itu loh kayak oh ya udah kayak pada akhirnya em, jalan apapun yang kita ambil kayak selama kita masih masih kayak mendapatkan pandangan yang baik dari Allah gitu kan kayak itu yang kayak aku bukan yang menafikan bahwa usaha itu ini bukan menafikan bahwa usaha itu tidak penting ya tapi kayak em, usaha itu sendiri kayak bentuk kayak apa ya bentuk kita berusaha itu sendiri kayak eh, bagian dari kita yang dinilai oleh Allah kan kayak apakah hal tersebut tidak cukup gitu loh kayak em, kalau misalnya emang sukses kayak emang berhasil sesuai ekspektasi kita pun kayak itu hal yang bonus aja gitu kan sebenarnya sebagai seorang muslim kayak kita kayak menganggap bahwasannya sesuatu hal itu berjalan dengan keinginan kita ya itu bonus aja sebenarnya dan yang
yang emang udah pasti ya keputusan Allah selalu baik dan kita harus berprasangka baik dan insya Allah kita bakal dapat berkah gitu. Gitu. Oke, lanjut ke siapa nih? Cip lagi nggak sih? Gas. Firas. Oke, ke aku ya. Nah, jadi ini dari segi apanya sih ini? Gimana kayak pendapat, tanggapan, ya pokoknya Tadi respon dari kayak em, kita kayak udah di masa sekarang kayak gelisah gitu loh ngambil keputusan itu. hmm, eh, aku sendiri ya, karena aku tuh kan bidangnya tuh astronomi. Tapi eh, bukan tapi sih, astronomi itu kan biasanya lanjutnya tuh bakal ke riset gitu-gitu kan. Nah, sementara buat lanjut ke riset tuh orang tuh harus apa namanya? Dua. Harus apa cerdas gitu, cerdas. Nah, sementara aku sendiri ya, kalau ngelihat teman-temanku yang lain tuh alamak gitu kan, terlalu cerdas gitu. Jadi sepertinya aku nggak bisa ngejar. Nah, makanya aku tuh akhirnya mengambil kesimpulan kayak, oh kayak sepertinya untuk kuliahku ini aku apa namanya, yang penting beres aja. Tapi aku harus aku harus nyari tempat gitu di luar. Jadi kayak aku udah menentukan kayak apa namanya, aku nggak bakal lanjut di bidang astronomi lagi kecuali jadi itu yang wisata itu, let's go, aku pemilik wisata di dunia. Nah, Ke Mars kita ke kecuali Mars. yang itu. tapi kayaknya aku nggak bakal lanjut ke yang keilmuan gitu. Aduh, your internet connection is unstable katanya. Nah, jadi Aman aja. pokoknya aku kayaknya nggak bakal ngambil ke situ. Nah, jadi aku berencana untuk mengambil kesempatan-kesempatan di luar saja yang mungkin tidak apa namanya, tidak sesuai dengan keilmuan aku seperti itu. Tapi apakah sudah ketemu? Oh, tentu tidak. Saya masih tidak tahu mau kemana. Nah, seperti itu. Tapi lagi nyoba sih. Kayaknya aku pernah cerita juga waktu waktu apa sih? Waktu quality control ke Dila. Kan waktu itu quality control sama sekjenan kan. Terus ditanya, kalian mau, pokoknya rencana kalian tuh apa buat berapa minggu ke depan gitu. Nah, terus aku bilang kalau aku mau daftar magang jadi wedding organizer. Asik. Kemarin udah nge-apply. Allah. Udah di Alah, ACC aku belum? nge-lag banget nih kayaknya. Suaramu aman Aman? sih, tapi suaramu kameranya aja yang nge-lag. Oh iya, Iya, di aku kalian diem loh. tapi Iya. suaramu Di masih kami Nah, kamu pokoknya ngomong. seperti, oh Hmm. iya, ya udahlah, bagus bagus bagus. Nah, jadinya begitu. Jadinya ya udah, aku sekarang lagi mencoba untuk apa namanya, daftar jadi staff wedding organizer. Asik. Yang mau nikahan ke gua diskon 2%. Diskon 2% yang mau nikahan. Murah itu, 2%-nya 1 M berapa? Murah, coy. Jadi murah, jadi murah. Worth it, worth it. Nah, kalian diskon 2% kalau mau nikah ya. Ya nggak tahu sih, tapi itu masih nyoba aja. Itu masih baru baru nge-apply doang kemarin. Kalau keterima ya syukur, kalau enggak ya kita cari yang lain, guys. Kita Iya. cari yang lain. Tuh, masih lumayan itu, Pak. Nah, seperti Dari itu. mahal sekali jadi mahal cuy. Nah, Nanti jadinya kalau sekarang mau nikah apa tinggal namanya? panggil Firas. Ya, Oke. error meskipun telat. Ntar nomor apa tag nomornya ganti di WA. Viras apa Viras wedding organizer. Viras nikah. Aku belum siap. Ya Allah. Ntar kalian ngechat, aku langsung ngebalas pakai template, cuy. Apa Pakai namanya, bot. untuk nikahan kecil berapa ratus gitu, berapa ratus.
nikahan besar 1 miliar gitu, guys. Jawabnya pakai template jawab WA-nya. Nikahan besar. Maunya private wedding. Aduh. Oke, lanjut ke siapa? Ke Doain tapi doain gua dapet ini. Amin, Yang bagus. amin, ya Allah, amin. Pokoknya kalau gua ngirim template ke WA Kastrat itu berarti gua udah dapet job ya. Langsung nawarin, langsung nawarin. Apa? Tapi kalau dia udah dapet jobnya, langsung ngirim template nih ke Kastrat ketika. Ya Allah. Doain aja ya yang cepat nikah. Wih, pesannya ke gua. Oke, lanjut ke Altaf. Yoi, Altaf. Ini masih yang tadi kan. Ya, Kalau aku sih kayaknya nggak baik deh buat ini. Soalnya kalau tadi dibilang kan milih SD SMP buat senang-senang. Kalau aku milih kuliah sampai kuliah masih buat senang-senang sih kayaknya. Aku milih kuliah gara-gara dingin. Aku milih SMA terlalu gara-gara males dari sekolah. Aku milih SMP gara-gara ngikut om. Aku milih terlalu SMA gara-gara ngikut om. Jadi terlalu santuy hidupnya. Bayangkan ya ada orang yang mati-matian nih 3 tahun ngincar stay, terus dengar ada anak stay ngomong kayak gini. nah itu dingin tuh patut diperjuangkan. Apa nih? Tapi ya mungkin kalau dari aku ini sih yang penting kalau sekarang ya, yang aku pikirin kalau ngelakuin sesuatu tuh asal ada apa ya? Setiap yang aku pilih buat ku jalanin tuh ada ininya gitu, ada manfaat yang bisa aku dapat kayak ntar Amin. meningkatkan kualitas diriku jadi apa. Misalnya masuk Kastrat nih, jadi semoga bisa jadi ngomong sama nulis, terus jadi Masya lagi ya, Allah. jadi ikut ikut lomba apa gitu, meningkatkan skill gitu-gitulah. Tapi kalau kayaknya kalau target besar harus tetap dicari sih. Semoga ntar cepat ketemu. Tapi nggak Amin ya eksis. Jadi rabbal kaya, alamin. jadi kaya, jadi kaya. Oke, ini dari tadi kita ngobrol. Aduh, lanjut lagi. Mau ke siapa? Ini sekarang harus ngajuin diri deh. Siapa nih yang mau? Ada yang mau cerita gitu atau apa gitu. Mungkin dari tadi kan Liburan overthinkingnya apa gitu. kayak mungkin kan tadi kayak udah dengerin orang tuh. Jadi kayak udah cooking sesuatu gitu, udah masak sesuatu gitu kan. Siapa nih? Oh, Arfa maksudnya. Tuh, apa sih ini bahasa apa sih? Gak jelas, gak jelas. Nggak gini aja kayak mungkin Oh, dari gini deh. nggak Apa-apa. perlu jawaban yang bener banget gitu loh kayak Salah itu. ya nggak di sini nggak ada jawaban yang salah jadi kayak mungkin dari pola pikirmu sekarang kayak kamu ngadepnya gimana gitu loh ngadepinnya. Tuh, ini biar nggak salah deh. Ini ngadepin apa deh sebenarnya? Jadi ini kita kayak basically udah mau tua gitu kan. Terus kayak Nggak mau tua, tidak. terus, Menolak tua. terus keputusan hidup kita tuh kayak nggak bisa main-main. Terus kita akhirnya Tewor. gelisah gitu. Nah itu cara Anda menghadapinya bagaimana? Wah, sumpah. Tapi gini, coba. Oke. Ini tentang keputusan kan Broku. sebenarnya. Ya, Aduh, aku decision ngerasa making. akhir-akhir ini keputusanku selalu apa ya? Aku ngerasa itu keputusan yang bagus, tapi kayak hasilnya nggak bagus kayak gitu. Misalnya nih, yang BIM tahu lah ya anak BIM kayak ada batas IP kan 3,25. Ya kita abaikan dulu. Aku jarang isi laporan perkembangan studi karena aku Jarang isi memang LPS. orangnya perlu. Iya, ya aku kalau apa namanya MBT apa namanya MBTI. SWOT gitu ya, SWOT. Oh. SWOT weakness yang paling pertama itu pasti pelupa gitu ya, terbukti banget Oh. sih sebenarnya. Nah, jadi waktu aku dapat teguran pertama nilaiku di bawah standar BIM, itu aku mulai berpikir gitu ya untuk mencari mata kuliah yang bagus. Maksudnya kayak yang aku suka dan yang aku bisa dapat nilai bagus kan di situ. Udah masuk ke semester 3, anjay bagus yo. Nilainya sangat-sangat kaget. Aku jadi
ngerasa bangga, maksudnya ngerasa cocok di jurusan matematika. Terus kayak masuk ke semester 4 mulai nih agak freestyle dikit. Kayak aku milih matkul-matkul kayak enak banget sih kalau di matematika kan bisa banyak pilih matkul kan. Si matkul wajibnya cuma 12 SKS. Kalau misal mau ngambil 22 SKS berarti 10 SKS-nya matkul pilihan semua tuh. Aku milih semuanya. Kayak milih teori bilangan 4 SKS, eh, terus struktur bilangan bulat 2 SKS untuk apa namanya? Nge-keep up nilai gitu kan. Karena aku dapat 8 SKS di semester 4 tentang kalkulus. Yang mana aku nggak suka kalkulus sama sekali gitu ya. Kayak ya aneh sih anak matematika nggak suka kalkulus. Tapi ya sempat sakit hati sih gara-gara ada di TPS bilang, emang nggak ada anak matematika yang nggak bisa kalkulus. Terus kayak teman-temanku pada jawab di Twitter sih kayak apa namanya? Aku sedikit terharu sih karena teman-temanku pada jawab kayak ada kok dia memang nggak suka kalkulus tapi nilainya di matkul lain bagus kayak gitu kan. Tapi oke itu masalah yang lain. Tapi gini, aku ngerasa sudah ngepastiin kuliahku di semester 4 itu sesuai dengan rencana gitu. Aku ngambil sekian SKS untuk pendongkrak nilai, beberapa SKS wajib gitu kan. Tapi ternyata salah cuy. Aku ngerasa kayak gini. Pernah nggak sih di grup WhatsApp itu yang dibilang sama Hasna nggak sih yang bilang Arfa jarang masuk kelas tapi sekali masuk kelas Oh, nilainya lebih tinggi. Nah itu, oh ya. aku dapat nilai 115 kalau nggak salah nilai akhir. Wah, Wah bangga banget dong Hah, kayak oh, anjir ini 115? Bisa, iya bisa. 115. Ada bonus biasanya. Di Hmm. di Iya ada bonus. Jadi nilai apa namanya? Nilai rata-rata itu ada di angka kecil banget kan, terus didongkrak 25%. Nah, nilaiku yang udah gede didongkrak kan makin gede gitu ya. Jadi kayak oke, bangga banget tuh kayak anjir, Cok, gua paling jago di matematika. Tapi gini, eh wes. aku sampai lupa kalau aku harus bertarung dengan matkul-matkul lain gitu. Kalkulus berubah banyak dan juga pengantar persamaan diferensial. Terus kayak ngerasa kayak wah anjir, aduh maaf cuma kayak aku sudah ngebuat planning kuliah yang bagus-bagus banget, tapi ternyata aku dapat SP yang kedua gitu. Terus kayak sekarang aku masih mikir sih. Makanya kenapa aku tadi agak kurang fokus karena aku baru konsultasi jurusan semester 5. Katanya semester 5 di Matem yang paling berat. Terus kayak aku seakan-akan tinggal punya satu nyawa untuk bertahan di BIM. Emang ada Wah. SP-nya, Fa? Nggak ada nggak sih? Ada kalau kita ngisi LPS tuh disebut cuy kayak eh, nilai kamu di bawah standar ya, tolong ditingkatkan. Enggak. Serius? Aku Iya, nggak ada feedback apapun. lu pernah di bawah itu, di bawah target. Pernah sekali. Coba lihat LPS-nya. Aku ya Serius? aku Ini aku sekali. cek ya. Coba. Aku Seingatku nggak ada sekali. deh. Terus Aku kayak nggak pernah dikasih feedback apapun. Jadi aku berasa nerima duit dong. parah, Cok. nggak pernah baca feedback. Tidak Itu uang pernah negara. membaca feedback. Kayak Duit gitu. negara Maksudnya ya. hanya feedback kastrat ya guys ya. Bukan feedback. Bukan feedback gitu. Feedback itu tidak dibaca. Oh jadi nggak ada, ternyata aku baru tahu ya. Untuk semester Dia selanjutnya bilang, IPK mohon ditingkatkan lagi karena minimal Ya. IPK di enggak, tapi kan ini Pak, maksudnya minimal IPK tuh pas di akhir banget nggak sih 3,25? gimana? Kan yang penting IPK kita pas tamat 3,25. Bukan per semester. Jadi kayak kita dikasih semester itu. Enggak. Kan nih untuk Emang semester iya? selanjutnya Cobain IPK aja. mau ditingkatkan lagi karena minimal IPK di BPI 3,25. Jadi kayak yang penting pas kita tamat IPK kita 3,25. Nah, setauku ya. Kalau 3 semester kita punya IP semester itu di bawah 3,25 3 kali, itu antara dicabut atau enggak diapakan gitu. Tapi aku kepikiran Wih, sekali nih cuy, karena ini kan udah kedua uangnya kali ya, diambil balik. otomatis. Iya, bukan cuma diambil, iya, Uangnya diambil. aku, cuy, kayak ini. Bayangkan, UKT ku 12,5. Aku sudah lewatin 4 semester, otomatis UKT doang itu 50 juta. Belum uang buku, belum uang jajan, Uang bulanan. belum uang tiket pesawat ke sini kayak tuh aku jadi kayak kepikiran sekali sih kayak aku masih bingung sumpah. Aku jadi kayak ngerasa aku bukan seorang decision maker yang bagus untuk masalah hidupku sendiri kayak ya udah makanya aku jadi bingung banget ya gitu sih coba. Aku jadi malah ya kayak gitulah, jadi kayak tinggal satu nyawa lagi cuy. Kalau kalian main game gitu ya tinggal ada 3 nyawa ya kalian tinggal punya 1 nyawa lagi tuh kayak Tapi aku masih nggak pernah kejadian nggak sih ada orang yang emang dicabut gitu? tapi setahu kok peraturannya gitu deh.
Gak cerita Eh kali. jangan. Tapi ya, weh, Gak masa cerita. aturan kita tuh nggak pernah tertulis, Pak. Aturan kita tuh nggak pernah tertulis. Semua itu pasti selalu katanya, entah siapa yang bilang katanya. Eh ada Cobain waktu aja. sosialisasi tahu. Trial and error. Jangan cobain dong. Oh, kirain tuh. Trial and error. Nanti dia Tapi coba tanya ke gitulah Atin. ya. Intinya kayak apa ya? Aku ngerasa apa sih tadi pertanyaan? Ya gitu loh kita tentang decision making gitu kan. Kayak kita makin dewasa, aku jadi merasa kayak ya udah ini antara aku memang benar-benar harus realistis sama keadaanku sekarang atau enggak idealis gitu ya. Karena mungkin kasus kecilnya ya di masa kuliah ini kan aku udah dapat 2 kali nilai di bawah standar. Asik bro, aku ngapain sih selama kuliah? Terus kayak eh, apa dan sebagainya gitu ya. Terus kayak awal-awal aku selalu punya nasib idealis gitu kayak aku matem. Terus salah satu keuntungan matem di ITB gitu ya dibandingkan jurusan lain di apa namanya? Jurusan lain di ITB kayaknya matem itu jurusan yang paling bisa milih gitu kan. Bayangkan SKS wajib kita cuma 12, terus kita bisa milih matkul pilihannya sebanyak 10 SKS. Ya itu benar-benar membuatku sangat senang sih di matem karena aku benar-benar bisa pilih matkul yang sesuai dengan tujuanku gitu, sesuai dengan keinginanku. Terus kayak ya juga ya, kayak kadang aku pilih sesuai dengan keinginanku tapi nilainya jelek malah jatuhin aku sendiri gitu. Terus kayak makanya aku bingung, aku apakah harus kayak gimana, harus gimana kayak gitu. Terus kayak ya udahlah itu belum ada jawabannya sih, tapi ya terasa makin dewasa makin harus tahu tahu sih kebutuhannya apa dan keinginannya apa. Terus kayak ya gitu. Atau mungkin jadi ya gitulah, nggak tahu aku mau bahas apa. Sama ini doakan tapi kalau apa? nggak jadi itu IP semester 3 kali. Semoga IPK, kalau IPK aman, IPK aku masih jauh. Gara-gara semester 3 bro ke doktraknya. Makasih semester 3 demi Allah. Lihat ya, masih jauh nggak ya? Atau nggak deh, nggak jauh deh. Hampir. Tanya Pak Lurah, Pak. Tanya Pak Lurah. Pak Lurah. Yang penting pas lulus 3,25 kan. Terus tahu aku 3,25. Maksudnya kita nggak bisa chatan sama yang ngasih feedback gitu loh. Buat Makanya. mastiin gitu. Tapi aku sama Pak Lura udah nggak enak. Aku selalu nanya LPS terlambat Pak. Aku terlambat ngisi LPS. Ya udah Jadi nanti ya, deh aku yang chatin demi Kamu kamu. telat. ya aku terlalu fokus untuk menggunakan uang negara doang. Kayak Oh, tapi ya Pak. Alamak. Tapi menurutku ini loh kan selama ini tuh kan kita tuh ada ngisi IP sama IPK kan. Tapi ya. sebenarnya kalau kita lihat di Six IP sama IPK kita tuh sama. Jadi menurutku harusnya kita tuh nggak ganti-ganti per semester gitu, paham nggak sih? Kayak semester ini dapat berapa kan kalau di kita itu namanya NR. Sabar. Emang iya ya? Iya. Bukan. Iya. Bukan yang di upload itu historis, jadi kayak kelihatan per semesternya itu berapa. Enggak sih. Itu tulisannya IP sama IPK. Sabar. Aku login dulu ya. NR ini nilai rataan. Tapi nggak tahu ya apa ITB yang beda sendiri. Sumpah, passwordku apa ya? Ya Allah orang Ya Kan Allah. kata kamu kalau login di HP jadi bisa. Iya ini, Ih, aduh masa login dia. Sumpah Aku lupa ngisi password lagi. IP IPK-nya nggak konsisten tau. Maksudnya? Awalnya aku ngisi IP itu emang NR kan. IP itu NR, IPK, IPK. Cuman yang baru-baru ini aku malah ngisi IP-nya tuh IPK, nggak NR. Soalnya kalau di ITB IP itu sama dengan IPK. IP. Emang iya, aku ngisi sesuai semester, jadi kan misal semester itu IP-nya sekian ya, IP-nya sekian. IPS. Terus belum diterima lagi. IPS. IPS. Nggak tahu ya, nggak Soalnya kan pernah dijelasin. Soalnya yang di-upload itu transkrip nilai nggak sih? Jadi transkrip historis ya kayak kelihatan gitu loh. Oh Aduh iya jelek sih. banget lagi ya Allah deh. Ya udah Nggak apa-apa, gitu. balas di semester depan. Aduh semester depan yang paling susah katanya di matem, jadi aku antara Fokus dapat akademik. teguran terakhir atau enggak. Sakaratul maut. Iya. Astagfirullah. Semangat, Entahlah. Pak. Aman. Bisa. Pak. Selama nggak ada kalkulus sih. Kemusuhan Kenapa dengan nggak ada kalkulus. Kalau Di Olimpiade kan nggak boleh ya. Kalau Ya udah lanjut gitu. Semoga mendapatkan Ini insight.
Ini pada mau lanjut apa gitu? Foto-foto. Udah mau jam Jadi 10 nih, aku harus tidur. Jam 10 aku mau merapikan jam tidur. Masya Allah. Boleh. mau tahu Eh nggak itu cara ngerapin itu yang tidur? laptopnya mati gimana cuy? Hah? Iya Siapa ya. yang mau mencet? Siapa ya? Saya lagi kah? Ya udah deh. Ya nggak ikut dokum dia Ya. si Arif. Kasian. Emang Ayo kenapa, Rin, Arif? Udah buat 2 kali nggak ikut dokum nggak sih? foto. Iya nggak ikut dokum mulu. Ini dua-dua Oh semua kemarin, nggak sih? iya, Iya. cuma Ya Arif Allah, doang yang ada. kasihan banget. Pada formatur ya. Yang belum tua. Ya udah. Ya, ya. Yang udah tua. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi dong mau nanya. Agak OT. Apa Siapa tuh? sih yang tahu status gamais seseorang? Aku itu kader gamais atau bukan ya? Apa? Rank. Nah, aku itu kader gamais atau bukan? Aku nggak ikut Iya. simponi, terus jadi pengurus. Katanya harus lewat matrikulasi. Pokoknya dipertanyakan di milis. Kayak gitu. Oh gitu. Iya. Lu tuh harus statusnya udah langsung pengurus sih. tapi bukan kader gimana ya? Kayak ini. Kayak Naruto nggak cunin gitu. Tapi jadi Hokage. Oh iya. Arfa nggak nonton Naruto. Nonton lah. Siapa sih yang nggak nonton Naruto, Cok? Entitas aneh yang hidup di bumi kalau begitu, Cok. Demi Allah. Tapi emang iya ya. Soalnya aku selalu ditanyakan kan kayak, ada yang bilang kalau udah jadi pengurus gamais otomatis jadi kader. Ada yang bilang syarat jadi kader gamais adalah lantik simfoni. Sedangkan kalau kita Iya. berkaca kemarin, aku jadi panit simfoni tanpa kader simfoni. Iya, acara Tapi kan kan sama gua. Makanya. Tapi kan emang salah satu yang dipermasalahin tuh itu PSDM tuh membahas masalah itu kayak apa gunanya orang ikut simfoni kalau ujung-ujungnya yang nggak ikut simfoni bisa jadi pengurus kan. Jadi kayaknya itu mau diperketat. Tapi pas angkatan kita mah kita selalu kekurangan orang, jadi selalu menarik orang yang tidak simfoni. Oh, oke. Dualitas. Tapi nggak apa-apa, kita BSO santuy. Kita bisa tarik siapa aja. Hahaha. Aman. Fisya Ini aku Fisya bertanya bahkan gara-gara di milis sih. Fisya bahkan nggak pernah ikut Gamais Samsek terus tiba-tiba ke sini. Oh iya. Oh, aku nggak sendiri, ya Allah. Alhamdulillah. Makasih. Oke, Oke. kita tutup aja karena udah mau jam 10. Arifnya juga nggak bisa. Tutup, Pi. Oke, mari kita tutup dengan baca Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Makasih guys. Masih.